Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batanya Stok tak? Iya. Atau ke iku rumah Mak Datuk Perpati ya? Iya, betul. Beliau ada? Kamu sendiri? Kebetulan. Perlu jambo? Iya, Mak. Ya, silakan masuk. Jadi? Tidak. Terima kasih. Siapa ya? Ambunan mandelipun ke Patang. Oh, anak mahasiswa Islam tuh. Iya, Mak. Kampung mana? Pekumbuah. Suku? Sanyago. Kamana kan nambo? Walaupun kita balain daerah, tapi asah tu sabi urang Sanyago kemana kan untuk perhatian. Kalau baik itu tapi bana ambo memanggil mama kan? Tapi mana? Apa bah? Iko mama. Kamang ganggu mama seketik. Nanda ada. Lah boleh ambo menyampaikan kasih, Mak? Silakan. Macam iko mama. Ambo sedang melakukan penelitian tentang hubungan antara adat dan agama. Oh ya. Tema yang ambo pilih aplikasi adat basan di syarak basan di kitabullah dalam masyarakat Minangkabau. Kencak tuh. Tapi saya sudah dimulai mengumpulkan bahan-bahan. Tiba karena gua nambo, Mak. Rasanya kelayakan masalah adat kurang akurat untuk sebuah kajian ilmiah. Oh, begitu. Antara kemudian saya sudah mengikuti kaset-kaset balerong. Timbul balik minat untuk melanjutkannya. Sehingga, ya, ambo mencari Mamak Datuk kemari. Apa yang bisa ambo bantu? Kalau tidak keberatan, ambo yang meminta Mamak menjadi narasumber tentang adat Minangkabau. Narasumber itu apa? Narasumber mukasihnya, orang yang mampu memberikan informasi segala sesuatu yang berkaitan dengan adat. Oh, parek tuh. Mungkin kemanakan salah alamai. Kebetulan amboku bukan pakar adat, apalagi ulama. Maaf, Mak. Saya sudah ambo cari-cari, iyo Mak Datuk lah satu-satunya orang yang ambo arukkan. Jadi, baringan Mamak membantu ambo. Tolong ambo, Mak. Ya, bahanya ambo kan menggurui mahasiswa calon sarjana. Sekarang kan ambo ke cuma tamakan SMA. Mbak mapi kalilah katanya, nggak senjang tuh. SMA itu kan jenjang pendidikan formal, Mak, sedangkan dalam adat. Oke lah. Insyaallah ambo bantu ya. Sekadar kemampuan. Aleko carilah tambahnya kena lain. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak. Kalau tidak salah, Cako kemanakan mengatakan bahwa masalah adat Minangkabau kurang memenuhi syarat untuk perbincangan ilmiah. Tadinya memang iyo. Nah, apa alasan kemanakan berpandangan itu? Sebab sepanjang nan ambo tahu ajaran adat kita bersifat dogmatis. Kasihnya? Suatu tahan dan tidak realis, batili-tili dan melawan logika. Malah kadang-kadang ada kesan sebagai ajaran pembodohan. Umpamanya? Banyak. Salah satunya pendangkalan ajaran Islam. Padahal doktrin adat itu sendiri adalah adat basan di syarak basan di kitabullah. Iya. Tapi ternyata pengamalannya bertentangan dengan syariat Islam. Jadi adat Minangkabau tidak lagi relevan untuk masuk ini. Entah untuk umat terbelakang tempo dulu. Sampai sini kemanakan masih beranggapan demikian? Untuk sementara iya. Baiklah. Merupakan setiap hak orang untuk menilai dan berpendirian tentang sesuatu paham. Tapi sebagai golongan intelektual macam kemanakan, seharusnya tidak buru-buru mengambil satu kesimpulan sebelum dianalisa secara objektif dan mendalam. Dan tolong usaha a priori dulu. Bebaskan diri dari perasaan pro dan kontra, sehingga sampai menemukan hasil kajian yang murni. Basyo ayah dan janiah saya nalandai. Itu bana mau kasih kedatangan ambo kemari, Mak. Macam tu kan? Apa tuh, Mak? Dengan memperbincangkan adat, kita lah berhadapan dengan satu lingkaran yang sangat luas dan kompleks. Karena adat itu sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan manusia Minangkabau.
Untuk itu, barangkali kita harus membatasi pembicaraan sekitar materi yang teman akan butuhkan saja. Setuju. Sesuai dengan bidang ilmu nan Ambo dalami saat koma. Ya. Ambo ingin mendapatkan jawaban tentang peranan adat dalam islamisasi di Tanah Minang. Ambo mulai dari adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Silakan. Simpel saja, Mak. Adat itu apa artinya? Peraturan. Sandi? Landasan. Nah, kalau Sarak? Kumpulan hukum-hukum Islam. Kalau Kitabullah? Kitabullah yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu. Bukannya hanya Al-Quran kan, Nak? Bukan? Nah, apa sebab dalam pengamalannya orang Minang tidak memakai Taurat dan diturunkan kepada Nabi Musa atau Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Isa? Bukankah itu suatu pengingkaran dari apa yang diakui? Secara redaksional mungkin, tapi tidak secara kontekstual. Coba minta keterangannya, Mak. Definisi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ialah bahwa aturan-aturan adat Minangkabau takluk di bawah syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad. Kalau baik itu tidak sesuai antara lafaz dan makna. Ajarannya mengatakan Kitabullah, sedangkan pengamalannya cuma Quran. Sebagai mahasiswa Islam, Kemanakan kasih tahu bahwa 3 kitab terdahululah disarikan dalam Quran. Maka Kitabullah mendimungkasi risiko tak lain adalah Quran itu sendiri. Itu menurut awak. Tapi secara argumentasi alasan Mama Indah bisa diterima. Oke, ambo paham. Lupa kemenakan. Apa tuh, Mak? Bahwa dalam menafsirkan suatu ayat bukan hanya mengandalkan ilmu balaghah, tapi juga asbabun nuzul, sabab-sabab turunnya ayat. Begitu juga halnya dengan pepatah petiki sebagai ayat-ayatnya ada. Nah, mari kita tinjau historis adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Pada awal adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah dideklarasikan di Bukit Marapalam tahun 1833 oleh ampek komponen masyarakat Minangkabau, yaitu golongan adat yang diwakili kerabat kerajaan Pageruyuang, golongan cendekiawan diwakili politisi Padri, golongan tarik taga oleh para panglima anak buah harimau Nang Salapan, dan golongan agama dari si Antero Tanah Minang. Nah, dari pihak orang agama indak surang pun hadir nan namanya pastor, pendeta, uskup atau rabi selain hanya ulama-ulama Islam. Sebab waktu itu orang Minangkabau tidak mengenal Kristen dan Yahudi. Paham? Kalau begitu, mana kok indak dikatakan saja adat Basandi Quran? Kan beres. Itulah hinyo Minangkabau kemanakan. Sastra Minang itu unik dan ruwet sebagaimana juga karakter manusianya. Apa kira-kira kemanakan? Masalah pengertian Kitabullah jadilah dulu. Kini kita beralih kepada kata sandi. Tadi Madatuk mengatakan bahasanya sandi itu landasan. Betul. Nah, tolong dipajali keterangannya. Baik. Untuk menjaga kondisi bangunan rumah gadang, maka di setiap tapak tiang-tiangnya dipasang batu minyak, nandata, dan karet supaya pagaknya rumah menjadi mantap. Artinya rumah diumpamakan adat dan sandi dimisalkan Islam. Yo. Nan mana dulu adat juga kamu? Dulu adat. Bakal begitu. Nah, Islam baru masuk ke tanah Minang pada awal abad ke-12 Masehi. Sedangkan di abad ke-3 Masehi masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dengan adat istiadatnya. Itu satu bukti kalau jalan pikiran orang Minang itu tidak logis. Mana mungkin dahulu bangunan dari pondasi itu kan mustahil, Mak. Apa yang mustahil bagi orang lain menjadi mungkin di Minangkabau? Bakok bantu tu, Mak. Kalau proses pembangunan rumah gedung memang dahulu pondasi dari bangunan. Tapi arsitektur rumah gadang membuatnya tabaliak. Yaitu waktu merakit pakai ngalah tagak di posisinya masing-masing. Maka tunggak-tunggaknya sangatnya digantung tidak menyentuh tanah. Barulah sesudah sempurna tagak karang ke rumah disusulkan batu picak sebagai pondasi. Di mana tak indah logisnya? Katanya Mama Tek. Oh, baik tu. Ayo betul. Kita beralih ke masalah lain banyak ada tuh. Masalah apa lah? Kalaulah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu diamalkan, maka berjalanlah syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Iya.
Tapi ternyata orang awak tidak konsisten berpendirian. Orang Minang alun memeluk Islam saja ka'afah. Masih sakarek-sakarek nan mana cocok je selero. Tapi kok rasa kapai demutakan. Coba gue contoh. Papatah nan mengatakan. Titi biasa lapuk janji biasa mukiah. Apa itu tidak melawan hukum Islam nan mewajibkan menepati janji? Kok malah orang Minang membiasakan barang nan dilarang? Itu namanya kan engkar. Karena orang fasik. Salah kaprah. Tapi secara taran-tarangan papatah itu melegalkan orang memungkiri janji kan, Mak? Itu bukan pembenaran, Pia. Tapi peringatan. Seolah-olah pepatah itu mengatakan, awas kalau kena barang, paresu dulu jembatannya. Bahasa babere itu, dek memang jembatan itu biasa lapuk. Usahkan jembatan Batangkaran dia, jembatan basi pun bisa lakai. Betul. Atau hati-hati kalau berjanji. Kau tidak bisa menepati janji, lebih baik usaha janji. Sebab cenderung bana manusia aku mengukiri janji. Sampai Nabi Adam pun mengukir janji untuk tidak memakan buah hudi. Artinya orang awak tu suku batele-tele ya, Mak. Tidak efektif dalam berkomunikasi. Katakan sajalah dilarang memungkiri janji. Itu kalimat kasar, kurang sopan. Nah, harusnya. Kalimat itu biasanya dipakai untuk masyarakat dan alun berbudaya. Nah, sama saja dengan kalimat yang berbunyi, dilarang merokok. Kan kasar tu. Anak-anak lebih rancak dek kemenakan dia bahasa lain nama bunyi, terima kasih bagi anda yang tidak merokok. Tapi kenyataannya pepatah janji biasa mukia itu menjadi bumerang untuk orang Minangkabau sendiri kan, Mak? Orang Minang Orang Minang nan tak tahu jo tata krama Minangkabau. Nan tak memahami sastra Minang bernilai tinggi. Dengan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa bersayap macam tadi, mendidik orang Minang menjadi arif, tanggap, berbudi luhur dan capek menangkap aspirasi orang lain. Apa ndak ada kalimat nan lebih simple selain titi biasa lapuk jo janji biasa mukia tadi, Mak? Ada. Apa tuh? Ada pula pituah dan samu mengkasihnya. Yaitu ikara ditabuhi, janji ditatapi. Ikara? Nah, ikara itu artinya ikrar, komitmen atau pengakuan. Itu mesti ditabuhi atau tidak dikhianati. Sedangkan janji wajib ditapati. Kurang apa ini Minangkabau? Nah, ada sebagian orang mengatakan kalau papatah nan batu adalah titi binaso lapuk, janji binaso mukia. Orang siswa menyusun pepatah itulah dipikirkan matang-matang. Jaleh sasarannya tinggi, bahasanya dan dalam falsafahnya. Bukan asal jadi. Makanya kalau awak tidak mampu menerjemahkan, ijanlah lafadznya dirubah-rubah. Lafadzan asli yang tadi, biaso, bukan binaso. Titi binaso lapuk, janji binaso mukia itu kalimat orang awam, bukan untuk orang yang pikir. Nyampang kadali kepiah nomor 7, sedangkan kepala awak nomor 8, usah tengkurak ini tarah. Tapi tukar kepiah dengan gadang naknya sesuai di kepala. Baik itu menang. Saya tanda dia. Iya, ambola paham, Mak. Sebenarnya paham begini. Ikut cek lagi ke Mama. Aduh. Orang bapak sambahan. Apa orang persembahan? Orang menyembah orang itu kan namanya syirik kan, Mak? Angku datuk parpati disambah orang atau ke mama ko Tuhan. Maka sajak dulu sampai bak kini orang Minangkabau itulah terlanjur syirik. Makanya para tobat masal, Mak, untuk membantu akidah. Halah, ada jo. Inggo itu dulu, Mak. Mengkasih menyembah di sikoko bukanlah menuhankan seseorang atau menghambakan diri. Bukan itu. Tapi sekedar kata-kata penghormatan. Seakan-akan merajokan lawan mengecek sehingga beliau disambah. Itu namanya basa-basi. Ya, di akhir surah orang dulu biasa menulis kalimat macam itu. Sembah sujud dari Ananda. Apa itu dianggap mentuhan karanggae? Apapun alasan Mama, kata-kata menyembah itu salah. Iya, itu salah. Nah, kalaulah tahu salah, untuk apa dipakai juga? Boleh dipakai yang salah asalkan sama-sama paham kasihnya. Suli ambo tarimo, Mak. Ambo rasa hal semacam itu dipakai orang setiap hari, di mana dan kapan saja. Kebenaran itu sifatnya universal, Mak. Yang benar itu benar, yang salah tetap salah. Nah, tidak boleh diagu-agu. Maaf teman-teman. Sebenarnya ikut pelajaran anak SD. Bukan porsinya mahasiswa. Tapi apa boleh buat? Tapaso Mama ungkapkan supaya jangan salah persepsi tentang Minangkabau. Kini giliran Mama bertanya. Pernah ndak kemanakan mencalia orang sembahyang di saji?
Di musaji memang sampai orang sembahyang, Mak. Bukan musaji namanya kalau dipakai orang untuk sembahyang. Iko mama serius atau bagara? Astagfirullah. Datuk Parvati alun lepikun kemenakan. Tapi ambo alun paham tujuan kata-kata mama tadi. Pernah enggak kemenakan mencelek orang menggunting baju? Ajo. Orang di luar orang waras? Iya orang waras. Mama yakin kalau tukang jahit menggunting bahan kain untuk dijadikan baju, bukan menggunting baju nah sudah. Ya dah. Batua juga, Mak. Bukan batua juga, tapi sabana batua. Nah, adapun kata-kata memasak nasi, membuat tapuang, membuka lapau sadonya kata-kata salah. Tapi dek sama-sama paham antara nama ngecek dan nama mendanga, apa yang salah menjadi batua. Umpama tadi orang sembahyang musajid. Nam batua adalah salat. Sebab sembahyang artinya menyembah hiang, artinya dewa. Kau nak salat di musajid, kau nak sembahyang, pakai kelenteng. Lah, paham ambo kini, Mak. Lah mengerti bana ambo kini tu. Kata-kata 1001 menyatakan jumlah masanya banyak. Yo. Padahal barangkali tidak sampai 10 kan mantap tu, Mak. 1001 masalah nak dipikirkan. Oleh sebab itu, tunggu dulu menilai Minang itu kuno, tidak relevan, bertele-tele dan lain sebagainya sebelum dia pelajari bana bahasa Minang yang syarik dengan misteri dan teka-teki. Sabana malu ambo jadinya, Mak. Ambo tataruang di batu ketek. Dek batu ketek mengkongnya mana ruang? Aku di batu gadang dalam tuang namun. Tapi kalau orang bijak, tidak mungkin kata ruang 2 kali di karikan yang cakup. Kok kata taruang juga di batu lain pula. Mandangi pepatah syarak batilanjang adaptasi sambiang. Ada kesan seolah-olah adat itu lebih sopan dari agama. Atau boleh juga dikatakan semacam pelecehan dan merendahkan Islam. Nah, komentar Mama? Itu hanya sebagai gambaran perbedaan karakter antara adat dan Islam. Bahwa seluruh pesan syarak itu disampaikan dengan bahasa lugas, tegas, transparan. Tidak ada yang tersembunyi atau ditutupi. Itu yang dimaksud jobati lanjang. Sedangkan adat basi sampiang atau pakai kain artinya serba tertutup dan ajarannya memakai kalimat-kalimat tersamar. Orang Minang lebih cenderung mempergunakan kata kiasan, malerang, baumpamo, bahandai-handai, bamisa, jobai-balai. Ukuran martabat seseorang dalam pergaulan ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya berdialog dengan bahasa sindiran dan dianggap lebih halus. Umpamanya apa? Umpama, Islam mengatakan la takrabu zina, jangan kamu dekati zina. Tapi orang awak mengatakan usah buruak roman salah cando, sumbang pandangan mata. Tujuannya sama, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang mengarah kepada perbuatan asusila. Jadi, istilah batilanjang itu bukan pelecehan dan merusak citra Islam. Bukan. Harus hati-hati memahami ragam Bapak Minang itu sendiri. Kalau ungkapan yang mengatakan adat dan lazim syarak dan kawi, apa pula artinya itu, Mak? Lazim dan kawi itu bahasa Arab. Lazim artinya biasa dan kawi maknanya kuat. Mengkasihnya atau mengkasihnya niko. Bahwa pesan-pesan itu larut dalam sikap perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau dilazimkan. Sedangkan peran agama memperkuat. Dalam arti menjadi motivasi dalam kelaziman adat. Di sikau nampak persenyawaan dua ajaran bumi dan langit. Atau hukum-hukum produk hasil upaya manusia dan hukum-hukum yang datang dari Allah. Kalau baik itu posisi syarak di belakang adat. Bahwa agama hanya zat warna saja dari pelaku adat. Syarak aktif menseleksi setiap tindak tanduk adat. Sesuatu yang tadinya lazim di masyarakat, kemudian ternyata bertentangan dengan Islam, maka ini ditolak. Mesti ditinggalkan. Atau lebih tegas dikatakan oleh pepatah lain, yaitu syarak mengatur, adat memakai. Apa yang dikehendaki Islam untuk kemaslahatan umat harus diundangkan oleh adat. Dibuat peraturan-peraturan baru dan menyampaikan misi Islam. Umpamanya, Mak? Umpama. Lahirnya adat berkesenian dan menama salawat dulang. Yaitu membaca salawat Nabi dalam lagu berirama Minang dengan mempergunakan dulang atau talam sebagai alat instrumennya. Nah, itu juga kesenian badikia. Bikia itu berasal dari kata zikir. Berzikir atau badikia dalam dialek Minangkabau.
Sebaliknya, kesenian berbau judi yang diharamkan tidak boleh dipakai dah. Dulu ada namanya babi biak, yaitu lomba bagi luri pidiak menembak ayam yang dipawikan di satu tiang di tanah lapang. Ini dilarang tuh. Bakut dilarang, Mak. Pertama, menyiksa binatang dan dagingnya haram karena mati tanpa didadiah. Yang kedua, perbuatan bataruah dan ngatur-ngatur sifatnya judi yang diharamkan. Baik juga halnya dengan madu ayam, badadu, dan minum tua. Kalau itu, apa sebab tidak dilarang permainan pacu kudo yang menjadi sarana perjudian? Balomba pacu kudo itu tidak perlu dilarang. Sebab hukumnya mubah saja. Tidak ada sanksi hukumnya. Boleh saja. Nah, aku cerai, Mak. Ba'a dengan praktek bataruah. Apa itu bukan judi? Itulah mesti ditinggalkan. Kalau memang serius membasmi judi, larang saja pacu kudo. Karena itu kan cara maksiat, Mak. Tidak mungkin. Baku tidak mungkin, Dek Mama. Umpama orang mempergunakan pisau untuk membunuh. Apa perlu beri pisau? Kan tidak. Tanpa mempergunakan pisau pun pembunuhan bisa saja terjadi. Nah, Ba'a dengan permainan madu kabau. Di situ kan orang bajudi sambil menyiksa binatang kan, Mak? Apa bedanya jasa buang ayam? Itu perbuatan menyimpang dan mesti diluruskan. Sampai hari ko orang masih saja madu kabau nampak dembo. Ba'a mako indak luri-luri juwo. Itu wewenang minyak mama dan pemerintah setempat. Dan itu di luar konteks pembicaraan kita. Mama igan lari dari kenyataan. Bagaimanapun, madu kabau itu diadukan sekali dalam seminggu di tempat resmi. Apa itu bukan lelaziman? Sedangkan kata mama tadi, adat nan lazim, syarak nan kawi. Macam kau kenakan. Ba'a tuh, Mak. Proses islamisasi di Minangkabau masih berjalan dan tetap akan berjalan. Kalaupun basuyo praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran Islam, itulah bangkalai yang mesti kita sudahkan. Berjalan tentu tidak selangkah sampai memanjuang tidak sepakuak putih. InsyaAllah doktrin adat bahasa syarat-syarat bahasa kitabullah atau adat na lazim syarat nangkawi tidak hanya sebagai retorika tanpa makna, tapi diaplikasikan dalam setiap perilaku orang Minangkabau. Ya tergantung kepada kemauan dan kemampuan kita bersama. Kami tunggu, Mak. Bukan hanya menunggu dan musah bahkan kami. Setiap komponen dalam masyarakat wajib berperan aktif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kemenakan mahasiswa sebagai generasi penerus Minangkabau. Kita tarikan, Mak. Rancak. Kalau memang orang Minang konsekuen dengan meletakkan Islam di landasan adat, seharusnya pewarisan haratu kepada anak, bukan ke kemanakan, sesuai dengan paraid. Ambil rasa itu bukan hanya sekadar proses, Mak, tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama Minangkabau, dan dengan sadar membelakangi hukum Islam dan sudah baku. Bukan itu kan, Mak? Bukan. Apa dalil Mak Datuk mengatakan bukan? Bukan dalih, tapi dalil. Itu realita, Mak. Realita yang salah cara memandang. Keteranganmu? Adalah salah besar mengatakan adatlah membelakangi hukum Islam. Faraidlah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama. Adapun harta yang diwariskan kepada kemanakan itu adalah harta pusaka tinggi, milik komunal, milik orang banyak. Sedangkan harta pribadi diwariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak padusi. Apa leh? Penalaran menyimpulkan bahwa pada awalnya nan mandaruku atau membuka ladang ulayat adalah orang laki-laki. Taruhlah. Milik pribadi kan, Mak? Iya. Nah, mangga kok disimpangkan pewarisannya? Itu terjadinya di zaman antah barantah sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Ba'a dengan taruko sesudah Islam. Itu konsensus yang sifatnya hibah kepada kemanakan. Dengan ketentuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan. Itu nan salah. Apa hibah tidak boleh dalam Islam? Tidak boleh kalau dipasukan. Siapa mau masuk? Adat yang mau masuk. Tidak ada keterpaksaan. Dan ada hanyalah kepatuhan kepada hukum adat yang disepakati. Dan pemberian itu ikhlas. Mama berani memastikan niat nenek moyang itu ikhlas? Sedangkan Mak Datuk Patpatia indah ide di zaman itu kan? Ada indikasi dan isyarat yang bisa dijadikan bukti. Apa tuh? Tidak pernah anak memprotes kebijakan bapaknya. Sadurnya berjalan lancar, wajar, dan langgang. Artinya orang Minangkabau lah sekongkol dengan sebuah kezaliman. Dina letaknya adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah tu, Mak.
Usul fikih mengatakan ar-rida syadul ahkam. Rida itu raja hukum. Ambo indak melihat kepastian antara rela dan dapaso. Serba indak jaleh. Dan itu namanya subhat. Sedangkan harta subhat dikategorikan haram. Lantas kalau haram dikenakan harga pusaka tinggi itu, apa terlalu dibagi-bagikan ke orang transmigrasi? Terserah. Daripada memakan barang haram. Untuk kemana kan ketahui, dari generasi ke generasi keberadaan harta pusaka tinggi itulah dikaji ulang oleh para ulama Minangkabau. Terakhir dilaksanakan seminar di Batu Sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama, antara lain Profesor Mr. Hazairin dan Buya Hamka. Hasilnya tetap menghalalkan pusaka tinggi. Artinya beliau-beliau itu berani menghalalkan sesuatu non subhat. Bukan harta subhat, tapi harta musabalah. Apa itu musabalah? Musabalah artinya harta sabil, yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di Minangkabau. Tapi apakah seluruh ulama Minangkabau lah sepakat menghukumkan status harta pusaka tinggi dengan musabalah? Memang dulu pernah terjadi polemik hukum antara dua kubu dan membela pendirian subhat dan musabalah. Akhirnya ya seperti yang kita dapat di sini kok, hukumnya tetap dihalalkan. Bisa tidak Mama menggambarkan proses perdebatan tuh? Aku cerita ringkasnya. Lah, tidak ada, Mak. Guru besar di Masjidil Haram kelahiran Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib menghukumkan subhat. Sehingga sewaktu melatihkan kerinduan ke tanah leluhur, beliau caliak saja ranah Minang dari jendela kata di Teluk Baida. Beliau tidak turun sebab haram memindahkan bumi Minangkabau dan menurut beliau tanah subhat. Itu istiqomahnya ulama Gadang itu berpendirian. Lantas seluruh ulama waktu itu mengikuti pendirian Syekh Ahmad Khatib tuh? Tidak. Murid utamanya dan bernama Dr. Karim Amarullah, terkenal dengan inyak DR, ayahandanya Buya Hamka, bapak nepek lain. Beliau menghukumkan harta pusaka tinggi dengan status musabalah, artinya tanah sabil. Jadi murid melawan guru memang? Iya. Tidak kualat tuh, Mak? Tidak ada istilah kualat di Minangkabau. Buliah melawan guru, di pituah melawan mama di kebenaran. Artinya menyanggah dengan argumentasi. Buliah. Kalau begitu, ambo buliah melawan Datuk Perpati? Dari tadi lah melawan panjang. Kalau di Jawa kalian kok lama kita balah dek kualat kok. Syukurlah ambo dilahirkan di Minangkabau, Mak. Itu dalilnya, Der. Apa tuh, Mak? Ada sebidang tanah di Madinah yang berasal dari pampasan perang milik Umar bin Khattab. Sahabat Nabi itu menghibahkan ke masyarakat negari Khaybar untuk dimiliki secara kolektif. Sampai kini keberadaan tanah itu masih utuh sesuai dengan wasiat dan punya dahulunya. Itulah yang disebut dengan harta musabalah. Dan kianlah dikiaskan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Tentu balang pendapat ulama di Minangkabau kok, Mak? Tidak. Perdebatan panjang itu dimenangkan oleh Inya DR, kemudian pendapat beliau disokong hampir seluruh ulama Minangkabau sampai kini. Kalau ambo, iya sependapat Syekh Ahmad Khatib tuh, Mak. Boleh saja. Tapi ijma ulama adalah satu di antara ampek sandaran hukum di samping Quran, hadis dan qiyas. Kamu kan pasti tahu itu. Islam melarang umatnya taklid. Ya. Dan agama bukan milik alim ulama. Tapi hadis takkan pernah turun lagi untuk mematahkan putusan ulama Minangkabau. Kecuali ada ijma baru. Iku bukannya ijma karena ambo adun ulama. Ambo melihat masalahnya adun selesai, Mak. Dan ambo punya ide mencarikan solusinya. Oh, hebat kemenakan. Terserah Mama mengatakannya hebat atau bukan. Aciwa Mama dangai di awak tu. Pituah Mama ambo pakaikan, yaitu kalau sasek di ujung jalan, kembali ke pangka jalan. Nah, pangkanya? Pangkanya faraid. Pemuka-pemuka Minangkabau harus membuat kesepakatan baru untuk mengalihkan pewarisan harta pusaka tinggi dari kemanakan kepada anak. Kekhilafan selama nangko dianggap ya pemutihan lah. Untung-untung dosa kolektif kok diampuni dek Tuhan. Apa itu mungkin? Tidak akan mungkin, Mak. Non diminta kemauan dan keberanian memurnikan hukum. Kalau tidak,
Iyo bondo-bondo lah orang Minangkabau masuk neraka. Rancak. Udah aku rancak kecil mama. Suatu terobosan baru yang mesti dipertimbangkan. Kini kok zaman reformasi, mak. Iya. Sadonyo harus dikembalikan ke posisi nan adil dan bertanggung jawab. Apa menurut kemanakan merampai hak orang lain itu adil? Bukan merampai, tapi memulangkan kepada nan berhak. Nan berhak itu orang sekaum. Itu nan dibagi-bagi. Kemudian diwariskan kepada anak surang-surang. Mengkhianati wasiat itu berdosa. Asalkan melalui musyawarah, kan tidak masalah. Bersepakat dalam perbuatan dosa adalah fasik. Sebagai mahasiswa Islam, teman-teman mesti tahu bahwa yang diwariskan si mati kepada mustahaknya adalah harta pribadi. Sedangkan kepemilikan harta pusaka tinggi hanyalah amanah, hak pakai dan bukan hak milik. Nah, orang yang berhak memindahkan status dari hak pakai menjadi hak milik hanyalah si penggarap pertama sebagai pemilik awal. Kini nanya orang-orang tuh. Hah? Oleh sebab itu, keberadaan pusaka tinggi dengan sistem pewarisannya tidak perlu dikutak pihak lain. Biarkanlah hingga abadi sebagaimana yang kita dapati kini. Wariskanlah harta pencarian kepada anak menurut hukum Islam dan pusakokanlah pusaka tinggi kepada kemanakan menurut hukum adat. Itulah putusan masyarakat Minangkabau sepanjang sejarah. Kemudian kita kembalikan segala urusan kepada Allah. Zat yang maha tahu dengan segala sesuatu. Sepakat ya kemanakan? Nampak-nampaknya masalahku semacam dilema, mak. Bak mamakan buah si malo kamu kata orang kau. Memang kita tidak berwenang menyimpangkan kepemilikan yang telah dilimpahkan nenek moyang masa saya suat. Iya. Kini ambo sabana paham kasih mama dan ambo setuju sangat. Arwah kata lama mengatakan. Apa tuh, mak? Kalau takut dihantui jangan lari ke kubur. Kok takut juga kata-kata usah lalu ke penjemuran. Apa pula makasihnya tuh, mak? Usah mencari barang yang elok melalui jalanan buruk. Malah akan memperparah penyakit. Kalau menurut usul fikih, menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemungkaran. Nah, kan ya itulah. Adat sairiang jauh kamu. Itulah inti sarinya adat pesan syarat pesan di kitabullah. Terima kasih, mak. Kini pandangan ambo mulai berubah ke Minangkabau. Mak Datua. Iya. Ambo kabar curito cie. Lain nama Muhammad mendangannya. Cerita apa? Curito membuat malu, tapi menggalak. Hebat tuh. Sabananya bukan malu itu yang menjadi masalah, mak. Atau sakit dicubit anduang sampai di rumah. Tapi sampai kini, ambo yang tidak mengerti itu, mak. Apa sebabnya ambo dianggap melanggar adat? Rasanya ambo tidak masalah. Bah kisahnya. Macam itu, mak. Tapi beko tolong berikan keterangan tentang gulai misterius tuh. Ya didengarlah dulu. Jadilah. Waktu ambo masih SD. Iya. Ambo menurut Juan Duang pai barale. Sesudah bersalam-salam dek mama ko namanya. Iya. Kami makan. Iya. Hidangannya cara makan beradat. Jambanyo tahu lah mak. Sepanjang rumah. Iya. Gulainya macam ragam. Sambaran ketik-ketik itu balik hidangan. Sama bayangan ha. Nan agak kasa-kasa deh. Letak di tengah-tengah. Tengah ya. Tapi ada beberapa buah raju gulai. Tak letak paling di tengah. Itu namanya kepala jamba. Oh, kepala jamba ya. Itu sarupuanu ke mama goreng ikan saiko bule. Yo. Tuko randang sagadang buruang. Yo. Tuko ayam sabala gadang tuang. Yo. Kan dek rasu kalama. Rasu dia mak gua. Manca liat lawak batabua bawang tu mak. Ambo cokok lah tungguang ikan kali kepala jamba tadi itu dia mama. Capek tangan ambo di toko dia anduang. Dek orang habis maduk sebalik galak bagumam. Oh ndeh mak, iyo mana ndak tangguang malunya ambo mak. Malu. Menjadi tontonan orang banyak, bayanglah dek mak. Iya. Sehingga nasi sapiriang tu ambo tinggalkan
sampai keluar. Ya mangga pulu barang talarang tu kemanakan kaca. Untung lagi sedang anak. Akulah segadang kini ku pasti kada masalah. Apa salah ambo, Mak? Salah kemanakan namanya mama cah buek. Makasihnya? Malah nggak etika dan sangat dijunjung tinggi di tanah Garada itu. Nah, menjadi persoalan kini bukannya substansi hukumnya, Mak. Tapi latar belakang dari suatu simbol adat. Apa bana makna kapalo jambanan dianggap sakral bagi masyarakat Minangkabau? Enggak bertanya pakaian doang apa sebab tak boleh. Usahakan bertanya lagi. Sepanjang jalan, pinggang ambo ko abi kena cubi. Di rumah, enggak lu tanya. Bertanya lagi ke mama. Malah bertambahkan berang ambo mak. Bertanya lo ke papa. Jawabnya, lain kali jangan pai-pai juga baralik. Bertanya pula ke om. Katanya, enggak boleh di sintu-sintu kapal jam batu. Cilaku awak. Mama datuk malu kalau kemanakannya kurang ajar di rumah orang. Waktu ambo tanyakan, kurang ajar ba'a. Beliau malah mariak kadang. Tidak boleh bapantang dalam adai. Tidak boleh. Atau ambo tanyakan sebabnya. Pendeknya tidak boleh katanya. Jadi pada tidak boleh saja. Ada pengulu tidak bertanya. Tapi sampai kini alun ado jawaban nama memuaskan. Ambo berpikir surang, Mak. Ya. Kalau memang indak kadin makan, ya simpan saja di belakang. Iko indak, orang dipersilakan makan. Ya. Tapi gulanya ndak boleh disimpan. Itu kan bolok-olok namanya. Itu kan ria. Sedangkan ria berdoso. Ndak baik itu, Mak. Apa saja keterangan beliau-beliau yang pernah kemanakan terikmu? Pokoknya sekadar indak boleh. Ndak boleh. Waktu ambo sasakan alasannya, ya malah beliau emosi. Kok ndak kabar ada? Antilah gitu. Banyak bana selidiknya serupa tanyu jasa gitu. Aduh jo nak menjawab, nak agak lunak Iyalah macam itu ada dari saisu. Amalkan sajalah kalau ndak kesalamai awak. Barangkali Nusko, cara kemanakan batanya itu kurang sopan gaknya ndak? Kurang sopan tak aju le, Mak. Ambo rasa kalau tiok tanyo disikapi dengan enteng apalagi sinis, ya kami anak-anak muda kan akan antipati jadi Minangkabau. Jawaban yang kami butuhkan bukannya jawaban yang dogmatis, Mak, tapi argumen yang logis, yang wajar dan masuk akal. Kalau ambo katakan samba gadang tu sebagai cadangan, masuk akal enggak kira-kira? Cadangan tidak mesti dipatotonkan kan? Tanamo stok barang letaknya di gudang, bukan di etalase toko. Nak tahu juga maknanya. Tadi Mama kan berjanji untuk memberikan jawaban. Baiklah. Dari awal Mama katakan bahwa orang awak menyatakan sesuatu tidak secara terbuka. Tindak tembak tupai transparan belak-belakan. Tapi kalimatnya kata bersayap lakunya je simbol-simbol punya makna yang tersembunyi. Dikatakan orang jiwa itu adalah kata-kata klise. Carilah klise nak kata foto gue. Kalau dicetak nan putih jadi hitam dan hitam jadi putih. Iya. Beino tak suwa itulah mangko nak ada orang bisa mencari. Tapi tentang masalah kapal jamba. Tentang masalah kapal jamba tadi. Kalau dibaca nanti sure atau nan dicari wujudnya saja, memang akan timbul kesan sebagai memparago, membangga atau ria. Tapi pasti tidak itu mengkasihnya diperbuat dah. Karena Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Sebenarnya ada 2-3 pesan yang ingin disampaikan dek lambang kepala jamba tadi. Apa sih pesan itu, Mak? Yang pertama, sesudah beberapa hari beralih, datanglah saatnya mencancang samba gadang. Dihidangkan untuk dimakan, bukan lagi untuk dicalik-calik. Nah, di saat itu, si Marapulai sudah menetik sinyal supaya mulai berbalanja di rumah bini lah. Bisa mengamek-ngamek juga. Masuk jadi tontonan lah lewat. Sini saatnya berfungsi sebagai kepala rumah tangga pemberi nafkah. Itu cik dah. Kalau hanya untuk menginformasikan itu, ya minta saja lah cari-cari. Kan tak parah lu main sindi-sindi segala macam gitu. Sikan, ma bikin belanja itu. Kasar ya, Mak. Bukan sekadar kasar ya. Tadi bisa-bisa tak pulang menantu bisa pergi. Sedangkan menantu baru tu jadi pamenan ya, Mak. Tapi ada uniknya pula. Tu, Mak.
Dia giah putih belanjo deh menentu gue. Asin itu aku pura-pura wasu. Pulau deh gindo gue macam-macam sih. Padahal beliau dari Cakul menanti-nanti kalare. Baso nak mudo kininya mak ogah tapi butuh. Iya, itulah nan orang awak. Dan sinan pulau lah latak seninya cangkakai dari pabisan. Itu yang pertama tu. Tafsiran lain dari kepala jamba yaitu gulai-gulai gadang tadi letaknya bajaraan. Ditonton alun dimakan lidah. Itu diumpamakan kepada anak daru jumara pulai. Senang sehari barale itu dipandang-pandang dan saling memandang. Jadi tidak sembarang salah tapi cirunya dia dan alun untuk dimakan lidah. Iya. Artinya bersabar dulu sementara. Walaupun halal menurut syarat tapi alun dulu ada manga-manga lidah. Tunggulah kan susutan juga nak makan dekok. Apa mbak menakan kesana? Iya. Baik tu alunya mainnya ya mama itulah etika, itulah tata krama menunjukkan orang babudi. Setiap sesuatu itu ada aturan main dan mesti dipatuhi. Iya, paham ambo mak. Kalau tahu yo raso kepada jamba, barulah awak menjadi anak Minang. Oh, Mak Tua. Ya. Sebenarnya banyak lainan kamu tanyakan. Lai jubulnya, Mak. Tanyalah, alai. Iko, Mak. Ada pepatah mengatakan walaupun harimau dalam parui, kambing juola keluakan. Atau balai? Balain di dalam, balain di luar. Atau tidak satu kata dengan perbuatan. Bukankah itu namanya munafik? Bukan. Nan dimungkasi je pepatah tadi ialah bagaimanapun mangkal lagaknya rasa dendam kepada seseorang, usah membayang di perumahan. Tatat ramah, seakan-akan tidak ada persoalan. Tapi kan tidak sinkron lah batin, Mak. Itu tanda-tanda ketidakjujuran. Ambo tetap mengatakan itu munafik. Jangan hanya terpaku kepada perbedaan antara lahir batin. Tapi ambillah nilai positifnya. Bahwa pepatah tadi membawa pesan moral untuk baraja mengendalikan diri. Emosi boleh meledak-ledak dan dilambangkan oleh keganasan harimau. Tapi jangan sampai ditumpahkan dalam perangai. Harus dinetralisir oleh sikap damai yang dilambangkan dengan kambing tadi. Kalau begitu pepatah tadi berisi anjuran berakhlakul karimah. Iya begitu, Mak. Tapi sekali, iya itu. Kalau dianggap jujur mengeluarkan setiap nantapan dan dalam hati berbahaya pihak. Bantu tuh. Nah, harimau di dalam parut, harimau juga dimuntahkan apa tidak disasahnya orang sebalik. Oh iya. Redam amarah, itu pesannya. Nah, kalau dalam pantun disebutkan anak siamuk dalam padi, cukup di dalam tawarasan, sungguh baramuak dalam mati di muka usah kelihatan. Rumit juga memahami pepatah wakku ke mama. Bingung ambo. Usah bingung-bingung. Tapi barajalah arih menangko ujung kato. Nambak bunyi pantun orang, pucuk sinyali ratih, pucuk surian mudo-mudo. Dilangi orang lalu linteh, awak di balik itu pulau. Nah, pepatah merupakan simpul-simpul kato yang mesti diurai, dianalisa dan dikaji. Ibarat teka-teki silang, jawabannya harus sesuai dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kalau alun cocok, cari jo dulu sampai usuh. Tapi ada pula pendapat mengatakan Maya. Kalau pepatah itu artinya kato-kato untuk mematahkan kecil orang. Batu atau Mak? Oh bukan. Jadi? Pepatah itu asal katonya dari patatah. Tatah artinya tuntun, bimbing atau mengarahkan. Manatah anak-anak tagak-tagak tarau artinya menuntun sampainya pandai berjalan. Patiti berasal dari kata titi. Titi atau jambatan adalah sarana untuk menyampaikan orang ke sebalik. Jadi patah petiti? Patah petiti mengkasihnya menggiring pembicaraan kepada apa yang dituju. Iya. Sifatnya komunikatif, alat sambung antara dua aspirasi. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa klise itulah embrionya ilmu diplomasi dan akan melahirkan seorang diplomat. Sejarah membuktikan dengan kehadiran putra-putra terbaik kelahiran Minang bahwa kemerdekaan Indonesia direbut bukan dengan senjata, bukan sebadia, tapi jemuncuang. Tidak mungkin Suligi melawan Gerenda. Tapi awak menang di meja politik. Asia merundiang. Anak SD pun tahu. Iya. Ambo jadi ragu juga ke Mama. Sana ragu.
Apa mak datuk nan lihai mengecek atau ada itu bana nerancak? Walaupun profesi ambo tukang karang curito ya, tapi kini ambo ku ndak sedang mau taruh. Kalian kan anak-anak terpelajar, calon cendekiawan dan intelektual Minangkabau. Silahkan banding, silahkan kaji secara objektif. Ibarat kecil orang tua kok, gamak-gamak sebelum dipacik, kunyah-kunyah sebelum diluluan. Jangan dilutuk-lutuk. Jangan dilutuk boleh-boleh. Iya lah. Kok lurus menahan tiliak, balabeh menahan cubo, kok bana menahan bandiang. Nyampang kok ambo dan kesalah itu rek kebodohan untuk perpati ya. Tapi kok lai tersabit dengan bana, itulah kebenaran dari adat Minangkabau. Dunia peradaban di barat maupun di timur dari Saisuk sampai kini memakai sistem kekerabatan patrilineal. Iya. Artinya menghitung garis keturunan dari nasab kebapaan. Betul. Hanya etnis Minangkabau dan beberapa suku bangsa terbelakang saja yang menganut sistem matrilineal atau keturunan melalui jalur keibuan. Betul kan, Mak? Betul. Artinya peradaban Minangkabau lebih rendah dari orang lain. Bukan jaminan jumlah nan banyak lebih banyak dari jumlah nan sedikit. Tapi terjadi penyimpangan budaya yang sangat menyolok kan, Mak? Justru di sinilah letak kelebihan orang Minangkabau. Mungkin kekurangan, Mak. Sebenarnya sistem kekerabatan matrilineal dianggap sebagai budaya tertua di dunia. Secara alamiah, seorang anak lebih dekat dan akrab dengan ibunya daripada jabatan. Betul. Sejak zaman manusia gua sampai di era global kini nangko. Peran ibu lebih dominan mengawal si anak sampai dewasa dibanding sang bapak. Jadi, kebudayaan Minangkabau lebih murni dan natural. Kalau baik itu kultur orang Minangkabau itu statis. Tidak pernah beranjak dari titik awal. Sedangkan oranglah bergerak maju. Apa itu salah? Tidak salah, tapi menyalahi peradaban. Apa dengan bersuku kepada ibu menyebabkan orang Minangkabau itu dianggap tidak beradab dan terisolir dari dunia pergaulan? Buktinya indah kan? Memang indah. Nah, untuk apa dipersoalkan? Tapi kan menyimpang dari ajaran Islam. Tolong tunjukkan satu dalil bahwa matrilineal itu haram. Bukan persoalan halal atau haram, tapi martabat manusia. Iko khusus urusan dunia kemanakan? Rasulullah mengatakan antum a'lamu biduniarikum. Kamu lebih tahu dengan dunia ini. Artinya manusia dibebaskan membuat apa saja yang menurut mereka elok. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi Islam mengisyaratkan memakai sistem patrilineal. Buktinya? Manusia dikatakan Bani Adam, keturunan dari Adam. Kalau kemanakan ambo katakan keturunan Siti Hawa, tersinggung enggak? Enggak. Tapi kurang total, sebab Hawa berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Apa sebab tidak dikatakan saja Bani Tanah? Sebab tanah bukan manusia. Populer dikatakan Muhammad bin Abdullah. Dan bukan bin Aminah. Tapi Isa dikatakan Ibnu Maryam. Sebab Isa indah bapak-bapak. Jadi apa arti bin itu sebenarnya? Bin dimaksudkan sebagai klaim atau pengakuan bahwa si anak adalah keturunan dari nama di belakang bin itu. Kalau baik itu, klaim ibu jauh lebih akurat dari bapak. Sebab seorang bayi dan lahir pasti anak ibunya. Tapi alun tentu anak bapaknya. Badai baik itu, Mak. 9 bulan lamanya orang menyaksikan si ibu hamil. Sian merani membantah kalau anak yang keluar dari rahimnya bukan anak kandungnya. Sedangkan si suami terpaksa membuat pengakuan sebab alun tentu bayi yang dilahirkan istrinya adalah anaknya secara biologis. Mungkin saja hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain, ya kan? Ibu tidak berhak menjadi wali. Wali apa? Wali kelas atau wali negari? Mau kasih ambo wali dalam Islam. Adat tidak pernah membantah soal perwalian. Buktinya dalam banyak hal Mamak bertindak sebagai wali dari kemanakannya. Terbatas pada soal-soal duniawi, bukan dalam nikah kawin. Ketahuilah kemanakan. Apa tuh, Mak? Merujuk kepada kedudukan perempuan dalam Islam adalah sangat-sangat terpuji kalau orang Minangkabau menganut matrilineal sebagai wujud penghormatan kepada ibu. Banyak hadis yang memperkuat itu. Antara lain, syurga di bawah telapak kaki ibu, bukan bawah telapak kaki ayah. Pernah seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, selain dari Allah dan Rasul, siapakah lagi yang pantas kemuliakan ya Rasulullah?" Spontan Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas orang itu bertanya sekali lagi. Dijawab juga beliau dengan ummuka sampai 3 kali. Barulah di pertanyaan yang keempat Rasulullah menjawab dengan abuka.
bapakmu. Artinya apa? Ibu dan bapak berbanding 3 lawan 1. Apa tidak pantas kalau kita berbangsa kepada ibu? Iya, kalau dalam masalah itu memang. Iko argumen ambo secara matematika. Lah, kalaulah diumpamakan hubungan suami istri itu sebagai perkongsian tani, maka hak istri jauh lebih gadang dari suami. Nah, coba hitung. Bibit banyak sama banyak. Paham kan kemanakan ke Ambo? Paham. Nah, sudah itu sawah punya si istri, yaitu rahim. Dan menggarap sampai panen juga istri. Artinya si jabang bayi digadangkan dalam kandungan sampai dilahirkan. Betul. Nah, dalam berbagi hasil, pastilah padi si istri 3 kali padi si suami. Itu baru adil. Tapi nama masuk pupuk dari luar kan pihak suami kan, Mak? Betul. Asal jangan lupa bahwa tidak ada ibu hamil dan keguguran karena tidak dapat nafkah dari suaminya. Bagus. Memang iya. Batu, Mak. Heran. Seharusnya kemanakan sebagai wanita Minang tersanjung dengan sistem matrilineal. Carilah penderitaan padusi sepanjang sejarah. Ya, memilukan dan memalukan. Semenjak zaman jahiliyah sampai ke zaman TKW, nasibnya alun berubah. Aduh, yo cie yu dua induk nama kuasa. Tapi bukan kaumnya yang diperjuangkan, malah parik suaminya yang diperbenci. Nasib amai-amai dan. Tapi di Minangkabau kemenakan, tidak perlu demonstrasi menuntut persamaan hak. Tidak perlu memperjuangkan emansipasi atau gender segala macam. Sadonya lah kami berikan, kalau diminta. Berbahagialah kalian dilahirkan di Minangkabau tanah beradat. Lah boleh kita lanjutkan, Mak? Silakan. Ada satu pepatah yang sangat kontroversial. Betul. Hampir ada orang menafsirkan sebagai gambaran orang ciluah, orang licik, curang, pengkhianat, dan macam-macam. Katanya, ikulah pepatah nan mesti dibuang. Bahkan ada nan menyebutnya itu bukan pepatah, tapi kata-kata preman. Apa artinya? Yaitu, taimpi nak di atas, tak kurang nak di luar. Oh itu. Memang banyak yang menilainya negatif. Nan parahnya, ada nama mandangnya pepatah itu lukisan dari watak orang awak dan memang serupa itu. Galia. Baan sebenarnya, Mak. Terjadi satu kekeliruan interpretasi yang fatal. Akibat orang membaca secara harfiah. Sehingga basulah sosok yang bertolak belakang dengan pesan yang dikandungnya. Sayang sekali. Itulah akibatnya kalau hanya membaca nan tasure, melihat nan nampak, meresek nan terasa. Kata Mama tadi, tidak boleh melihat nan nampak. Bukan tidak boleh ya, tapi tunggu diyakini sebagai sesuatu nan ado. Tak salah tu, Mak. Tidak. Agak sulit ambo menangkuknya, Mak. Betul. Sebab siapapun tahu, kalau nan dicalek itu adalah rupa, nan didanga adalah bunyi, dan nan diawai adalah rasa. Rupa yang dicalik hanya sebatas pandangan mata lahir, bukan mata batin. Sedangkan alat pencaliak yang bernama mata indak selamanya jujur. Acuk begitu. Orang rabun barangkali itu, Mak. Bukan. Malah pandangan orang buta lebih tarang dari pandangan orang nyalang. Sebab apa? Sebab mata batinnya difungsikan. Maaf, Mak. Ambo bantah penapik Mama bahwa rasanya alat panca indera itu pembohong. Itu pelecehan terhadap ciptaan Allah. Justru di sinilah letak keagungan Tuhan. Panca indera hanya sekadar alat bantu. Sedangkan hasil rasa dari panca indera dikirim ke otak untuk dipereso dan diolah. Kemudian diturunkan balik ke hati untuk dipahami. Itulah yang dinamakan rasa dibawa naik, pareso dibawa turun. Ambo yang ingin bukti, Mak. Pernah kau temanakan tagak di tepi pantai di malam hari? Pernah. Menampak lampu kapal hijau-hijau di tengah laut sedang menuju dermaga di dakik kemanakan tagak? Taruhlah. Tidak lama kemudian kata mendakik dan merapik. Acua jawab dengan jujur. Batu aku lampu kapal itu hijau-hijau macam nampak tadi. Tidak betul. Maku betulah mata kemanakan. Oh. Nah tagaklah di antara dua rel dan membentang jauh. Kemudian layukkan pandang ke arah nun jauh di sana. Sayuk-sayuk mata memandang. Maka nampaklah di ujung kedua rel bersobok di satu titik dan menyatu menjadi satu. Tapi cuba jalani kemanakan.
Sampai pun ke stasiun di sampai akhir penantian, ujung rel indak menyatu dan takkan pernah bersatu selama ada lokomotif. Satu bukti kebohongan matu penengah lagi ya. Bunyi tontong di tengah malam lebih lantang dari di siang hari. Padahal volumenya tetap tidak berubah. Talingo acok bakicuah, nalai acok tak jujur. Itulah sebabnya keluar rangkaian kato dek golongan kaum sufi. Katanya macam itu. Sesungguhnya yang ada ini tidak ada. Yang ada hanya sesuatu yang tiada. Waduh. Iyalah sabana Jawa tu mama. Iyo tak terjangkau di utak ambo tu doh. Aku tu balik saja lah ke pakar kaji ko mama. Makna papatahanan tadi tu ah. Iya. Sengaja memang mama sontangkan dari ujungnya nak jaleh benar rek pangkalnya. Tolong terjemahan dari tempi nak diaktif tak kurang nak di luar tu mak. Jadi sebenarnya ungkapan itu bersifat merangsang spirit dalam memacu semangat merubah kondisi dari keterpurukan. Taimpi dalam konteks itu adalah gambaran situasi gawat darurat dan kalau tanpa upaya jauh usaha akan menjadikan keadaan lebih parah. Itu arti taimpi. Kemudian diikuti oleh sepakatan nak. Nah, anu kasihnya itu. Anu kasihnya adalah kemauan pede dan punya nyali untuk merubah keadaan. Sedangkan arti biate ialah posisi aman dan menguntungkan. Jadi kesimpulannya roh dari pepatah tadi tidak lain untuk membangkitkan energi batin dalam merubah nasib. Diiringi dengan gerak usaha, kemudian berserah diri tawakal tu Allah. Kalau tak kurang nak di luar mak, sama saja. Tapi apa itu mungkin? Di mana tak mungkinnya? Bisa saja seorang tersangka yang seharusnya ditahan di lembaga pemasyarakatan dikenaikan tanah rumah. Statusnya tetap tahanan, namun ditahan di rumah sendiri jauh lebih lama dari di penjara. Ini tak kurang, tapi di luar. Nah, upaya mencapai keringanan itulah dan menjadi sasaran pepatah yang dikatakan kontroversial tadi. Lai rancak mukasinya tu mak ya? Iya rancak. Bukan menganjurkan dan buru. Bukan dialah orang sensar wasakan awak salamai. Nak kalanya olah nan di bawah nan pokok awak dia teh hendak peduli dan tempi. Bukan itu. Salamaikan diri. Lantihkan angan jalankan haka. Ba'a kecara usahakan tanpa merugikan orang lain. Awak mendapat orang tidak kehilangan. Itulah prinsip ajaran moral Minangkabau. Kalau baitulah terjadi penyelewengan arti nan batulak belakang mak ya. Iya. Nambo tahu salamoko pepatah tadi seakan-akan pembenaran dari karakter orang awak nan curang, egois dan nak menang surang. Mungkin saja banyak orang awak berperilaku buruk macam tadi, tapi itu bukanlah karakter Minang secara kelompok. Dimanapun nan buruk pasti ada di antara nan elok, karena Tuhan menciptakan segala dua. Nan perlu hati-hati menerjemahkan pepatah, usah merusak barang elok karena ketidaktahuan awak. Mak Datua. Ya. Ba'a pulo dengan pepatah iyo kan diurang, ladukan diawak. Pepatah itu pun banyak diselewengkan orang. Seolah-olah kita disuruh memaksakan kehendak dengan melecehkan orang lain. Sebenarnya sikap mayokan dan diurang malalukan dan diawak adalah positif. Batiang kepada situasi yang dihadapi. Dalam hal-hal tertentu mesti dipakai. Karena itu mencerminkan prinsip sambil menenggang orang lain. Umpamonya mak? Umpamo. Dalam berdiplomasi atau bermusyawarah. Kiat itu sangat membantu. Pendapat orang bisa dipatahkan. Karena siapapun akan melawan kalau dirinya diremehkan. Walaupun ini salah. Nah, iyokan ini dulu. Kemudian baru dibanding dengan pendapat awak. Nanti yakin benar. Dapat mama marikan contoh agak ciek. Umpama dalam memperbincangkan satu kasus. Ada pendapat yang tidak relevan untuk ditanggapi. Batele-tele gue. Usah dibawa lalu. Iya. Bantah saja secara halus dan santun. Sehingga inyo merasa dihargai. Kemudian mengikuti pendapat awak. Iya. Nah, contoh kalimatnya.
Ambo sependapat je beliau. Jadi seolah-olah mendukung iya. Iya. Tapi mesti dipertimbangkan. Alah, lalu kalah dia sesuai dipertimbangkan. Tentu saja dengan argumentasi dan bisa diterima seluruh pihak. Sehingga forum berpihak ke awak dan membanding. Maksudnya disalamaikan orang dulu, baru awak masuk. Iya, itu taktik cara melalukan galeh. Pendeknya usah melawan arus ya, Mak. Jangan rugi awak. Kalau menyumbarangi sungai biaya dareh, indah boleh potong kompas bakayuh langsung ke sasaran. Jan, tak dia ditunduk aja kau. Tapi hello lah para agak kau. Baru anyuy ya, Mak. Baru anyuy tanpa bakayuh. Kemudian diheriangkan seketik menyampiang merencong sungai. Dengan sendirinya Mailia sama Juaris selamat sampai ke Subaya. Kita manfaatkan kekuatan lawan ya, Mak, untuk menyelamatkan diri kan itu kira-kira, Mak. Batua. Salamo indak merugikan orang. Ayah indak karuah sungai indak cabuah tujuan sampai ke Subarang. Aduh, Cik, ambo ndak setuju, Mak. Apa tuh? Anggu anggap geleng namuah dalam nan 2,3. Alasan tak setuju? Itu kan melambangkan kemunafikan, Mak. Di mungko setuju, di belakang menolak. Tadinya menolak, di belakang layu pula. Abulak balik, itu kan tak batan diri ya namanya tuh. Memang kadang-kadang ada ungkapan untuk menggambarkan sifat seseorang. Orang nak ragu-ragu, orang nan mudah merubah pendirian dek panakui lemah mental. Tapi ada kalanya disengaja karena tak pas untuk membela diri. Dalam hal semacam itu, nilainya positif. Jadi sifatnya insidental, boleh saja. Tapi ambo tetap memandangnya sebagai pengkhianatan, Mak. Antara pengkhianatan dan kejujuran ibarat dua sisi mata uang. Tergantung dari mana kita memandangnya. Orang Minangkabau menerima isi pelakat panjang dan merugikan. Sedangkan hatinya menolak tidak setuju. Itu tak pasal dilakukan di bawah tekanan politik kolonial. Kuat ditolak negari caya para pemimpin ditangguai kaparang tak mungkin lain. Di sinan tak pakainya papatah. Angga geliang namuh dalam nan 2,3. Samo je duduk bakisah tagak papaliang maya, Mak. Saroman tapi tak samo. Baman tuan. Adapun duduk bakisah tagak papaliang sebagai perubahan sikap atau pendirian. Artinya tidak konsisten, tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Ini bisa negatif, bisa positif. Tergantung berubahnya dari maka kama. Kalau perubahan sikap dari sampilik ke paragiah, itu kerencak. Tapi kalau duduk bakisah tagak papaliang dari perjanjian, itu sifatnya tidak terpuji namanya. Orang nan lari pandirian dinamakan bajing loncat, petualangan politik. Mulia saja menyebarang asalkan di sekitar wilayah number pelakon samo. Umpama dari Matuari ke Bulan Sabi. Tidak masalah, asalkan izin dari Masuni ke PKI. Dalam hal itu, kemenakan. Lafaz pepatahnya lah dia lengkap macam itu. Buliah duduk berkisah asahkan di lapiak nan sahalai. Buliah tagak berpaliang asahkan di tanah nan sabingkah. Artinya tu, Mak? Artinya masih dalam koridor ideologi pembauran. Ya, itu istilah para pengamatnya. Tapi bagaimanapun itu kan mencerminkan pribadi nan rapuh, Mak. Tidak istiqamah, labil, dan... Kat. Kita karek tentang nangko itu bukan wilayah pembicaraan awak. Urusan politik tu. Balik ke pangkat kaji itulah. Secara kultural, orang Minangkabau lebih cenderung memakai sikap abu-abu daripada hitam putih. Biar pola pikir, bicara, dan perilakunya dalam pergaulan umum. Nampak-nampaknya karakterku lebih dinamis, bervariasi, dan cocok jawata orang awak. Penampilannya cenderung ragu-ragu, tapi berprinsip. Nah, ya saja sini arsitek rumah gadang. Baru mengadang lah. Posisi tagaknya tidak vertikal, agak condong cando karabah. Namun jarang rumah gadang tumbang di angin. Sebabnya tu, Mak? Sebab kekuatan serangan angin dijinakkan lari ke tanah oleh kemiringan dinding. Persis serupa hidung kapal membawa ombak. Guncangan-guncangan dari luar diantisipasi dengan pasak yang berfungsi sebagai engsel. Inyo bermain kalau datang gampo mahaya. Baikupun tiang akan bergeser sekadar keperluan, tapi berpantang latih dari sandi sampai tagak. Walaupun gaya bangunannya nampak cahaya. Tagak miriang berpaku indak tunggak di tanah batu picak. Namun di sinalah rasio latak kekuatan nyali powernya Minangkabau. Lentur pandai bermain. Fleksibel tidak kaku. Tapi berprinsip. Tarinya si ganjol lalai ya, Mak. Pada tampuah surit nalabiah samui terpijak indak mati lalu taruang peta tigo. Itu namanya gerakan misterius tuh, Mak. Aca lihat pula stilek tradisinya. Maher yang agak membungkuk langkahnya cando wasera. De urang rabah tando kalah.
Tapi bagi pendekar Minangkabau sengaja rabah ke tanah sebab posisi di bawah membuat gerak lebih lincah. Kok kucing lah rabah menilantang, musuhnya indak barani dake. Maka tumbuhlah dalam pepatah, biarlah roda berputar, asalkan sumbu tetap di tengah. Penuh kepura-puraan. Susah ditebak dan licik ya, Mak ya? Bukan licik, tapi lihai. Cadia. Silahkan bagi saya duduk. Tapi awas, usah pindah dari lapiak nan sahalai. Boleh saja tagak papaliang, asalkan tetap di tanah nan sabingkah. Itu strategi, rancak. Adulah ya aturan adat dan melawan syarak kok Mama. Apa tuh? Masalah kawin sesuku. Oh itu. Ba'a menurut Mama. Hitarilah dulu. Adat lah membuat hukum dalam hukum. Hukum apa yang dibuat adat? Hukum perkawinan. Nyata-nyata Islam menghalalkan kawin sesuku tapi adat mengharamkan. Adat tidak pernah mengharamkan kawin sesuku. Tapi melarangnya kan Mak? Iya. Nah, apa beda mengharamkan cuma larang? Balain. Bah, kok balain deh Mama? Kawin sesuku hukumnya halal. Tapi orang Minangkabau tidak mengarajokan. Itu namanya engkar. Bukan. Tidak mengarajokan sesuatu yang dibolehkan bukan melanggar. Tidak membolehkan sesuatu yang dibolehkan adalah pelanggaran. Dikatakan pelanggaran kalau tidak mengarajokan suruh. Kawin sesuku bukan perintah dan diwajibkan. Tapi sekedar jais. Dikarajokan tidak apa-apa. Halo ditinggalkan tidak berdosa. Dan pasti menolak sesuatu dan halal adalah melawan hukum. Itu logika, Mak. Coba Mama bertanya cek. Kalau dokter melarang pasiennya makan garam, berdosa enggak? Tentu saja enggak. Badai enggak? Garam itu kan halal. Karena mendatangkan mudarat bagi penderita darah tinggi. Nah, baik itu juga kawin sesuku, ya. Dilarang karena merugikan masyarakat. Kerugian apa? Kalau si penderita darah tinggi makan garam naik tensinya merusak kesehatan, kalau dibebaskan kawin sesuku terjadi kekacauan, merusak kerukunan. Sama kan? Tadi Mama katakan kawin sesuku halal. Jangankan sesuku, berunsana induk saja boleh dikawini menurut syarat. Kini orang mengarujukan nan halal. Untuk apa dihalang-halangi, Mak? Menurut Al-Quran, ada ampe barang yang diharamkan. Yaitu babi, bangkai, darah, dan binatang yang didabih tanpa bismillah. Kini kemanakan yang bersurah makan caciang, makan kapuyu atau cacak. Namun enggak? Enggak. Badai enggak? Jajo. Badai jajo. Enggak biasa. Nah itu dia. Memakan dan tidak lazim dimakan orang walaupun halal adalah pekerjaan tercela. Tapi Mak. Coba ini ranuang ke mana dulu? Baik kok dijawab. Biarlah tercela bagi manusia, Mak. Asalkan tidak bagi Tuhan. Oh nak makan cacak yo? Ya silahkan. Hah? Tapi gungguang jauh-jauh ke dalam rimbo. Jangan nampak di mata kami sebab kami bisa muntah memandangnya. Bukan sekadar halal saja yang dimakan, ya. Tapi halal yang taibah, halal lagi baik. Kawin sesuku itu tidak baik dilakukan. Allah sendiri membenci sumpah dan talak walaupun halal dikerajokan. Tidak baik itu, kan? Tapi nan mengatakan kawin sesuku itu tidak baik. Kan orang awak Jawa. Iyo, adat itu diperbuat untuk orang awak, bukan untuk orang Jawa. Jadi menurut Mak Datuk, larangan kawin sesuku itu tidak bertentangan dengan Islam. Bukan menurut Datuk Parpatiah, tapi logika hukum mengatakan itu. Apa sanksinya kalau dilanggar? Sanksi moral. Dikucilkan dalam pergaulan. Dan indak saja pribadi dan menderita, keluarga besar pun mendapat aib ulah dek laku perangai awak. Barek tuh, Mak. Kalau negara punya penjara untuk menghukum, agama punya neraka. Tapi siksaan bagi si pelanggar hukum adat adalah setiap mata yang memandang, setiap orang yang bersuara. Ambo paham kini. Hukum adat indak melawan syarak, cuma ini berjalan di jalur mubah antara wajib dengan haram. Kira-kira itu kan, Mak? Bana. Iya itu. Nan bertentangan le jaleh kemenakan. Suruh jo tagah. Hitam jo putih, iyo jo indak. Tapi iyo jo antah bukan bertentangan, hanya sekedar balain indak sama. Tansano ada ayat yang memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu mengawini saudara-saudara sepersekuan kamu. Lantas adat melarang kawin sesuku. Itu baru dikatakan adat menentang syarak. Paham?
Kini beralih ke soal lain, Mak. Soal apa lagi? Soal pagang gadai. Boleh ya? Tidak ada. Menurut pendapat Amo, Mbak, pagang gadai itu hukumnya haram. Di mana tak haramnya? Riba. Definisi riba itu apa? Nah, dikatakan riba yaitu praktek pinjam meminjam, di mana pihak si peminjam wajib melebihi nilai pinjamannya saat memulangkan berdasarkan perjanjian. Apa kelebihan nilai pinjam dalam pagang gadai? Hasil padi dari sawah nan dipagang. Ya, mbak paham tuh. Malah menurut kaji dan pedangan, seseorang nan meminjam jawih kurus dengan syarat harus mengembalikan jawih gapuak, maka kelebihan dagingnya itu termasuk riba, kecuali tanpa perjanjian, namanya hadiah. Nah, kalau begitu, apa sebab pagang gadai dilakukan orang Jawa? Itu artinya adatlah melegalkan perbuatan maksiat. Sebenarnya ada beberapa dalil yang menghalalkan pagang gadai. Umumnya orang berpendapat bahwa transaksi pagang gadai itu namanya hibah. Hibah atau hibah? Hibah artinya pemberian lepas. Tapi kalau hibah, saling pinjam dan saling memanfaatkan. Pihak namang gadai mengambil manfaat dari piti gadaian, sedangkan si pemagang mengambil hasil dari sawah yang dipagangnya. Alasan itu lemah dan tidak akurat, Nak. Bakilik-kilik jatuhan sekadar menindakkan dosa. Tunggu dulu, nak mau tarikan. Tarikan lah, Mak. Nah, pendapat yang lain menghukumkan darurat karena tapasuh. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan pinjaman kecuali melalui pagang gadai. Karena darurat, nan haram bisa jadi halal. Begitu? Boleh, babi pun menjadi halal kalau tidak ada makanan lain sekadar tanang kalapa. Begitu juga halnya dengan bank. Hampir sepakat para ulama menghukumkan bunga bank itu riba. Tapi sementara alun ada ditemukan sistem alternatif pengganti fungsi perbankan, maka dihukumkan fiddarari, artinya halal karena tapaso. Tanpa bank ekonomi lumpuh. Kini kalah ada bank syariah, Mak, dengan sistem bagi hasil. Itu sebabnya bunga bank berbalik haram. Baiklah. Kini ada dua alasan syar'i dan menghalalkan pagang gadai. Itu satu pendapat. Ya. Tapi ada pendapat lain dan menolak bahwa pagang gadai termasuk kategori riba. Nah, Mamak sendiri tagak di mana? Sebagai orang awam, ambo mengikuti praktek nalah berjalan selama nangko. Mak Datuk bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dan bertanggung jawab adalah alim ulama. Sebab alun pernah keluar fatwa dan mengharamkan pagang gadai. Tapi sebagai pemimpin adat, Mama tidak bisa berlapis tangan, Mak. Persoalan halal haram urusan maling tuangku. Kami nenek Mamak tunduk ke beliau. Balik ke pokok masalah, Mak. Jadi? Dilihat kepada hukum adat, alasan menggadai alun bisa dikatakan darurat. Sebab keperluannya bukan untuk hal-hal yang mendesak. Masa untuk mengisi atau bocor saja harus pakai menggadai-bagai? Ya. Nah, coba mau terangkan substansi pagang gadai menurut adat. Nah, pada prinsipnya harta pusaka tinggi itu tidak boleh dipindahkan ke orang lain. Lafaz undangnya, dijual tidak dimakan bali, digadai tidak dimakan sando. Sando itu apa, Mak? Sando artinya sandra, jaminan atau agunan. Tarikanlah, Mak. Terkecuali basuh sampai pasal, baru boleh digadaikan. Nah, sampai pasal. Cobalah, Mak, tu nampak. Pertama rumah gadang setirisan. Gadih gadang indak balaki, mai tabuju ate rumah dan adai indak berdiri. Artinya tu, Mak? Artinya kalau indak ada biaya merenovasi rumah gadang, untuk paralik mengawinkan kemanakan padusi, untuk upacara kematian dan untuk bertagak penghulu baru, boleh menggadai. Kampek pasal tu urusan enteng nanda paralu menggadai itu, Mak. Itu menurut kondisi kini. Tapi kita mengaji Minangkabau tempo dulu dimasuk aturan pagang gadai di buah orang. Jadilah, Mak. Menurut masyarakat Minangkabau, ampek masalah itu sangat vital dalam menjaga citra dan martabat kaum di lingkungan pergaulan umum. Tu yang pertama ke Yang pertama, rumah gadang adalah lambang kesatuan suku. Iya. Oleh karena itu, secara fisik rumah mesti utuh dan terawat, malah ijan kalah mentereng dari rumah orang lain. Dan kedua, kedudukan wanita ditampilkan di posisi dan paling terhormat sebagai tampang pelanjut keturunan. Itulah sebabnya perkawinannya diselenggarakan begadang-gadang dan menjamu orang sanagari, di samping kewajiban-kewajiban lain sepanjang adat. Terima, yang ketiga. Dan ketiga, upacara kematian dilaksanakan dengan biaya nan tak seketek. Bukan sekadar pembalik kapan jepapan saja, tapi manigo menuju hari. Sampai puluh sampai 100, bahkan hingga 1000 hari. Kalau mau itu pula diadakan alik jamu.
Orang siap pembaca tahlil, mencadiak kapan, memandikan mai, menyumbayangkan talakin segala macam, sadonyo mai nupah ndak ada namperai. Iya. Dan kampe, batagak pengulu membantai kabau. Memancang alek berhari-hari, mengundang ragam kesenian, membali kelengkapan datuk baru. Nah, dek kasadonyo perlu biaya banyak. Sedangkan bareknyo indak tapiku koringannya indak tajinjiang, maka di sinalah saatnya menggadaikan sawah pusako. Guno kain penimiam-miang guno harato palampok malu. Itu kan dulu, Mak. Sama tuh orang bodoh-bodoh banyak kurafat jo bid'ah. Kini negara itu kalau berubah lah maju lah reformasi bagai kata orang. Kesadaran bagamulah tinggi dan orang berpikirlah ekonomis. Dan lah saatnya kerajo mubazir ditinggalkan. Pakang kadai indak paralu. Aturan-aturan ada itu mesti diamandemenkan. Indak paralu lagi dipertahankan. Rancak. Tapi urusannya indak semudah itu kemana kan? Selain dari keabsahan hukumannya diragukan, dampaknya sangat buruk di bidang sosial dan ekonomi. Apalagi menjadi sarang KKN minyak mama. Nah, mencari kesempatan dalam kesepitan anak kemanakan. Itulah poriki bola tu kemanakan. Korok kami usah dibawa-bawa silang kaji. Maaf. Mungkin si ambo oknum pamulu. Oknum ya, itu entahlah. Nah, sebagian memang adujo nama itu. Ya barangkali mama adun tahu kalau undang-undang agraria menetapkan umur gadaian cuma 6 tahun. Asal apa itu sawah pulang ke nampunyo. Piti gadaian indak babaliak. Hasil selama itu dianggap palunasi hutang. Tapi nampaknya nenek mama alun berani mematuhi aturan negara tu atau takui ke masyarakat. Ya, ikut kemanakan mahaja atau raja gini kok? Hah? Aja lama kesempatan menerangkan sudah dulu. Deko lah menyolo. Jadi malah mak lanjutkan mak. Adapun latar belakang pasal demi pasal yang membuliahkan menggadai tadi dipahami kiasannya usah membaca nanta sure. Begitu mak. Sebab kalaulah hanya sekadar pembali salayat tok. Paralek na relatif bisa gadang bisa ketek. Betul. Menyelenggarakan jenazah non fardu kifayah atau membali sikwa kabau de orang banyak sepusukuan. Tidak perlu menggadai banado. Iya. Tapi makna hakiki nan tersimpan adalah kalau basuh keadaan gawat darurat nan dikiaskan kepada pasal-pasal tadi. Iya. Yaitu rumah gadang terancam rubuh de atoknya bocor ndak capek di sisi. Katau lapuak jariau patah tunggak cahaya lantai binaso gadalah rugi akibatnya. Gadis berumur nak capek dijodohkan bisa mengundang malu orang sekaum. Dek kacang panjang indak berjunjung gagangnya melilik rumput. Jelo di pematang lainnya udah jawi tak batali. Mai tabu jua indak takubua. Jadi bangkai busuk baulek tak seso orang jabaunya. Nah. Kalau pengulu indak tagak, hilang pimpinan persukuan umpama ayam tak berindua, bak pintu tagajai pasak, orang kalalu lalang saja. Kasadonya itu gambaran dari satu kondisi yang dikatakan gawat darurat tadi. Keadaan kritis dan mesti capek ditanggulangi, di sinan buliah menggadai. Lah. Nah, iya. Jangkauannya disalaweh dan beragam. Umpamanya tu mak. Umpamanya keluarga besar terancam akibat utang tak berbayar, dia ulah anak kemanakan. Iya. Gancam orang. Atau ada kemanakan indak bapak. Utaknya namuah dia suang hatinya kaya sekolah mandeh bansai mamak melarai. Atau parube anggota kaum dan sakit jiwa. Di kampung inya menggarang menjayok telanjang bule gilo malah larang pedusi. Di pasuang berang pemerintah. Para lu kagak duit diamankan. Dan lain sebagainya. Sedangkan bapitih saku pengindah untuk kemakan saja susah. Tak dapat pakai batenggang lain. Maka di sinalah patut boleh menggadai. Apa boleh buat? Dipasok keadaan. Di anggaran lah defisit. Tak pasok aset di lego. Iyo kan mak? Tentulah iyo. Kamu kepailai. Itu teori mak. Tapi prakteknya di masyarakat. Orang menggadai dia ingin tak puji dalam kampung. Baralik mengundang organ tunggal. Atau ingin bahondanan bak orang. Balaya sawah salupa. Itu karajonan menyimpang. Indak basuh alu jo patui alasan bercari-cari pipi ditembak je Mariam. Nan parahnya. Mak. Si mama nan seharusnya mengayomi kemanakan. Malah beliau nang kareh nak menggadai. Dek pengulu merestui gue. Dek apa? Capek-capek manikan sore nak mendapat. Nampak kita sirah ya mak. Oknum. Jadi nampaknya adat indak baik itu saja membuka pintu pagang gadai ya mak. Sayang dispensasi itu disalahgunakan deh orang. Betul.
Memang nan sabana hakikinya, menggadai itu adalah ibarat pintu emergensi, pintu darurat nan hanya dipakai di masa sesak. Bukan jalan umum melenggang panjang. Tapi, jangan salah. Ada di satu daerah orang sama sekali tidak membenarkan menggadai. Seakan-akan diharamkan di masyarakat. Apa dasar pelanggarannya, Mak? Nenek mamanya menerjemahkan alasan adat buliah menggadai tadi. Ya, lebih ekstrim dan mutlak. Indak buliah. Baat terjemahan menurut beliau. Nah, katanya macam itu. Kok rumah gadang kecerisan indak ada lai orang kilaki nan kema menjatuh. Iya. Kok mai tabuyu ate rumah ndak ada lai orang kilaki nan ka mengubuakan. Kok gading gadang indak balaki indak ada lai orang kilaki ke suaminya. Kok adai indak berdiri karena ndak ada lai orang laki-laki ka jadi datua. Maka di saat itu buliah menggadai. Bilo maksudnya tu, Mak? Tunggu kiamat. Sesudah orang laki-laki lah punah dari muka bumi. Mungkasinya? Mungkasinya. Indak buliah menggadai. Karena adat tubana nama larang lewat fatwanya dan nampak macam tadi. Itu nan baktua, Mak. Sesuai hukum adat nan Mamak sampaikan tadi. Bahwa harato pusako indak boleh dipindahkan. Inyo dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, kan itu, Mak? Betul. Tapi kita indak boleh terlalu kaku menyikapi fenomena di masyarakat. Mukasihnya, Mak? Mesti berpikir realis, basi yang ate tumbuh batimbang ate nanado. Lihat sikonnya. Tapi ambo setuju diambil mati kalau ada cara antisipasi pegang gadai. Nah, umpamanya kalau tagak kelompok-kelompok sosial, lah ada koperasi simpan pinjam dan bonafit, peduli dun sana di rantau yo keadaan orang kampung atau pemerintah lain memikirkan orang miskin. Iya. Tagang gadai disilang ngampe di negara itu. Tapi sungguh pun baik itu, Mak, ya. Kami harapkan agar para pemangku adat berkenan hendaknya membatalkan aturan adat nanlah kadaluar satu. Atau setidak-tidaknya mengeluarkan fatwa adat guna mempersempit peluang terjadinya pagang gadai. Sehingga indak menyansarokan anak kemenakan. Insya Allah. Bisa kita tarikan, Mak? Bisa. Masalah boleh? Iko, Mak. Siapapun tahu bahwa indah adonan kekal di dunia ko. Betul. Segala sesuatu akan berubah menurut kodratnya. Termasuk adat. Akan tetapi orang Minangkabau menantangnya dengan pepatah nan menyebutkan adat nan tak lakang dek paneh, nan tak lapuak dek hujan. Ba'a tu, Pak? Adat indak menantang sunatullah. Adapun papatah indak lakang dek panah indak lapu dek hujan tadi, bukanlah menyatakan adat itu kaku indak berubah, bukan. Itu kesalahan persepsi dari lafaz nan alun diurai. Sedangkan papatah lain nan berbunyi sekali ya gadang sekali tapian berubah adalah semacam pengakuan dari perubahan itu sendiri. Kalau begitu apa pengertian pepatah tadi, Mak? Nan seakan-akan adat ibarat batu nan tak dipengaruhi cuaca. Batu pun binasa oleh pergantian cuaca. Kalau inyo dipanggang kemudian disiram, maka batu akan pecah-pecah menjadi pasir. Dan adat akan berubah oleh peredaran zaman, namun inyo tidak hilang. Jadi adat akan kekal abadi? Inyo tidak abadi, tapi lestari. Apa perbedaan abadi dengan lestari? Abadi adalah sifat Allah, sedangkan lestari adalah hidup dan berkelanjutan dalam perubahan. Contohnya? Air. Air akan berubah menjadi uap kalau suhunya dinaikkan. Kemudian menjadi awan, lantas awan menjadi ambun, akhirnya jatuh jadi hujan, berbalik ke asalnya menjadi air. Kalau didinginkan, ini akan membeku, berubah menjadi benda padat sebagai salju, kemudian menjadi es, dan cair berbalik menjadi air. Itulah sirkulasi kehidupan air, dan baitulah adat. Ini selalu berubah wujud, tapi nilainya tetap bak semula. Jadi adat berubah-ubah, Mak? Pasti. Dari zaman ke zaman adat itu berubah. Ibarat bantuak pinggiran sungai nan bergeser ulah di air gadang lalu. Tapi air dengan sifatnya tetap mengalir dari ulu ke muaro. Itulah nilai. Jadi akan terjadi perubahan wujud namun bukan perubahan nilai. Bingkai bisa bertukar-tukar gambarnya dan itu juga. Bungkus boleh berubah-ubah, isinya tetap bersemula. Apa benar nilai adat nan tak berubah itu, Mak?
kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tagak ni nandata bajalan ni nalurih bakato ni nambana manimbang ni adil. Itulah nilai adat nan takkan lakang-lakang depaneh tak kalapua-lapua de hujan. Sifatnya universal untuk setiap ruang dan waktu. Pada hakikatnya, ayat itu suci dan mensucikan. Ini akan kotor oleh kotoran dari luar. Sifatnya jujur, maili akan rendah. Tibu hambatan di pematang ini taganang sementara. Kemudian, maili melanjutkan misinya untuk setiap kehidupan. Ayat akan tercemar oleh kekuatan dari luar. Karuah huladek tanah, susui dipengangati, bagolak dihampai angin. Namun, ayah tetap ayah selama kiamat alun tibo. Talampau tinggi, Mak. Sulit ambo menjangkaunya. Tolong Mak aja contoh nan simpel saja. Ibarat mode. Dulu sebelum merdeka, potongan Sarawak orang laki biasa-biasa saja. Seimbang atas je bawah, dalamnya sedang elok, namanya Sarawak Pintalon. Sesudah Japang Bakiro, batuka mode Sarawak namanya Sarawak Kalui. Lapang di tengah sampai di bawah Basayok Candu Gurami. Tidak lama tiba Sarawak Jengki. Sampai di atas sampai di bawah Juminyak melalurnya. Iya, iyalah. Jengki bertukar je Cutbray. Sampai di atas lapang di bawah Rimbiah menyapu-nyapu tanah. Lalu lamoko datang Sarawak Komprang. Lapang di atas, lapang di bawah, dan bak memakai kain saruang. Hati ini raya bak nalamo. Iya. Biasa-biasa normal saja. Iya. Seimbang atas di bawah. Walau mode bertukar-tukar potongan berganti-ganti, namun fungsi Sarawak tetap sebagai pembalik tubuh. Betul. Fungsi itulah yang dikatakan nilai bagi Sarawak. Baki kira. Iya. Paham? Lah paham ambo Mak. Sabana paham. Tapi baa kalau pakaian indak membalik tubuh Mak. Ainyo lai baju. Tapi dia teh terbuka di bawah tersimbah, di tengah tersingkok lah teh. Itu namanya telanjang. Walaupun masih ada kain melake, tapi indak saja nilai pakaian lah hilang, nilai moralnya pun lah kikih, nilai agamanya lah cahaya dan nilai utaknya perlu dipertanyakan. Barangkali kira-kira macam iko ya Mak ya. Biarpun balai mencaro, tapi orang tetap beradai. Indah orang saja tapi ya awak bagai. Mau kasih ambo adik Minang indak habis selama orang Minang masih ada. Iya. Dalam pembagian adat, nan disabi jo nilai tadi namanya adat nan sabana adat. Mutlak. Sarawak mesti dijai. Kok indak dijai, indak Sarawak namanya. Iyalah. Itulah inyo nan dinamakan adat nan diadatkan. Iya. Adapun bahannya terserah apa yang ketujuh. Itu dikatakan adat nan teradat. Inyo berubah karena dirubah. Sedangkan mode silih berganti. Tibonyo indak diundang, painyo indak diusia. Itulah inyo adat istiadat. Ajaran calon datuk-datuk tu Mak. Dek calon bundakan luang perlu juga. Kalau dibubui indak mati, kalau dianjak indak layu, apa pula artinya tu Mak? Itu misalan ke adat juga. Dibubui bapantang mati, dianjak bapantang layu. Inyo akan tetap hidup, walau biasa dianjak-anjak dipindah hilia jemu dia. Batahun paneh menyinga mungkin sekadar kucui saja kalakang inyo tanamuh. Bermusim hujan mengucua batangnya mungkin balumui kala puak dipantangkannya. Indak lakang dek paneh, indak lapua dek hujan. Karena inyo kayu hidup. Entah ko larabah tegul yang batang lah tunggu siso penabangan sinan barulah kabinaso. Karena apa? Karena lah mati. Iya. Maka adat sebagai sesuatu yang hidup digambarkan sebagai batang kayu yang tidak dipengaruhi iklim dan cuaca. Iya sabana si kuliah aja Mamak ko. Indah ambo sangko falsafah adat kita itu tinggi dan agung do Mak. Sayang ya kalau hanya tinggal di kato-kato pamani kece tanpa dikali urek tunggangnya. Kalau dibanding-banding mutu budaya orang Minang Jawa mana ketinggalannya ya Mak? Ukurannya apa? Tidak usah jauh-jauh. Lihat saja ragam pakaiannya. Sajak dari pakaian orang awam sampai ke datuk-datuk. Busana laki-laki atau padusi tidak adunan asli punya awak. Umpamanya apa? Umpamanya. Kalau indak berkupiah,
dianggap kurang sopan. Padahal kopiah dari India. Iya. Saluak dari Jawa. Bentuknya mirip langkon. Sarawabati orang Betawi. Galembong potongan Aceh. Pakai baju guntian Cino. Basandang Bugih Makassar. Saluak Belango Malaysia. Salimpang Ulos Cara Batak. Sampai pun Solok Pasapi asanyo Tarumpa Jepang. Manyo nam punya wak mak. Orang awak lagak dia meniru, ya betul? Dan asli made in Minangkabau. Cuma tangkelek cik itu mak. Sebenarnya bukan dado, lai. Manyo mak. Coba sih mak. Atuh. Menurut catatan Ibnu Battutah, seorang penggembara Arab nan sampai ke Minangkabau di abad ke-11 Masehi, katanya, saya sampai ke satu daerah yang di sana bayang-bayang makan tubuh. Di mana daerahnya tuh, Mak? Mengkasihnya daerah Khatulistiwa dan itu pasti Minangkabau. Oh, Matoari Tape di Kapalo mengkasihnya? Iya. Katanya, di sana tamadun orang sudah tinggi. Pakaiannya serba hitam, ikat kepalanya juga hitam. Baik itu bunyi catatan sejarahnya. Rupanya warna hitam ko lah favorit dari dulu, Mayo. Ya, mungkin memilih nan tak capek kumuh. Mungkin juga. Jadi pakaian asli orang awak ko. Baju hitam segala hitam. Iya. Potongan bajunya balasari, badan gadang, lengannya lapang, persis serupa baju kurang orang berusi. Sarawa gantuang bawah lutut, pisaknya jatuh ke bawah. Babu hua, indah cewek. Model Sarawak tukang pada tidur. Iya, betul. Namanya Sarawak Pansi. Iya, tahu Mbak. Detanya hitam segitiga. Laki tak laki di kepala, indak memakai ale tapak. Itulah pakaian asli orang Minangkabau sebelum dapat pengaruh dari luar. Kalau memang ngado, untuk apa melagakkan orang punya, Mak? Ya itulah tanda orang awak maju cara berfikir. Ditiru selama indak merusak nalah aduh. Diserap, diolah, dimodifikasi, kemudian dipasang merek Minangkabau. Indak curang namanya tuh, Mak. Iyo, cara anak sekolahnya menyontek. Indak ada nan orsinil kebudayaan ko. Sadonya tiru meniru hak cipta alam nampunya. Apa saja bersumber dari alam. Dari alam? Dari alam. Contohnya, Mak? Contoh. Sumber lagu je musik asalnya dari bunyi alam raya. Wah. Dari kicauan burung pagi, dari kulirik jalan tibang, kulit-kulit alang babega, galas sawaya turun bandah, daun bambu dipupui angin, dan lain sebagainya. Nah, ragam bunyi itu dirangkai jadi irama, diarinsir, diprogram, jadilah ini lagu tak tontong. Tapi kece orang awak kok tidak boleh maniru. Boleh maniru, nan elok-elok, nan buruk-buruk jangan. Lai tahu kemanakan. Awak ko mangku pandai mengecek, dek meniru orang mengecek. Betul. San-sanu pakak dari ketek ala naik ke disu sampai tua. Dia apa? Dek indak ada bunyi yang ke disu. Betul, Mak. Ambo yubana sabana paham bana, Mak. Itu kalau sumber bunyi, kini ba'a pulo kalau sumber bapikir orang awak. Sumbernya juga dari alam. Bamantun. Guru besar orang Minangkabau adalah alam. Iya. Kalau kini ada universitas terbuka, di awak bernama Universitas Takambang. Terkenal dengan metode pendidikannya alam Takambang jadi guru. Lulusannya dia tahu. Batitil Cipe, yaitu Cadiak Pandai. Itu titel. Maaf, Mak. Menurut pendapat Ambo, alam Takambang jadi guru adalah suatu pelecehan kepada manusia. Pelecehan bala lagunya kok? Bahkan tidak deh, Mama. Manusia dimuliakan Tuhan dengan akal fikiran. Lantas orang Minangkabau baguru ke alam nan tak barakah. Alam itu kan benda mati dan sifatnya statis. Kalau dikatakan alam benda mati, batua. Siapapun tahu itu. Tapi ketahuilah, di alam itulah berhimpunnya rahasia Allah sampai kita menyawa ilmu. Dari perilaku alam dan statis, kita baraja sebagai guru dan tak pernah bohong. Secara filosofis pendapat Mama Ambo terima. Namun daripada memasak barang matah, Mak ya, rancaklah memakan nanta hidang. Apa itu? Buku. Buku adalah gudang ilmu dan itulah guru. Sayangnya orang Minangkabau butuh huruf. Apa cek kemanakan butuh huruf? Kita tidak punya aksara seperti orang lain. Jawa punya tulisan. Batak, Manarua. Di Rajang, Ado di Bugih Lai. Apalagi Arab di Cina.
Nah, Minangkabau punya apa? Tulisan Minangkabau itu pernah ada, tapi tidak dipakai. Iyo, sama saja jo indak namun itu, Mak. Nan nyato, kita ketinggalan dari orang lain. Diakui atau tidak, itu satu kenyataan sejarah. Macam kau kemenakan? Atuh, Mak. Alam adalah sumber ilmu dan paling murni. Alam adalah ayat-ayat Tuhan dan Allah banana mengatakan. Banyak isi Al-Quran dan menyuruh kita mempelajari alam takambang. Antara lain firman Allah nambah bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai akhir ayat nambah bunyi la ayatil liqaumi ya'qilun surah Al-Baqarah 164. Pada kejadian langit dan bumi pergantian malam dan siang baikupun perilaku alam dengan perputaran musim dan sadonya itu berjalan menurut kodratnya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Sedangkan di bagian lain Allah pun mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi kami hamparkan dan langit kami sungkupkan? Dan banyak lagi ayat nan senada dengan itu. Bahkan kepada unta sekalipun kita disuruh belajar. Berulang-ulang kita disaru dengan kalimat afala ta'lamun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun ya ulil albab dan lain-lain sebagainya. Betul, Mak. Tapi Mama lupa agaknya. Bahwa ayat pertama nan turun adalah surat Iqra. Baca. Melalui Jibril Allah menyuruh Muhammad membaca. Sedangkan Muhammad itu ummi, butuh huruf. Kalau beliau memang disuruh membaca tulisan, dipasung mengarajakan sesuatu yang di luar kemampuannya, alangkah kejamnya Tuhan. Di mana letaknya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Astagfirullah. Ambo tak bisa menaruhkan karena tidak ada cukup ilmu tentang itu. Tapi nanjale. Nanjale macam itu saja. Di antara umat yang paling arif menerjemahkan ayat-ayat Allah adalah orang Minangkabau. Terkenal dengan semboyannya alam takambang jadi guru. Itu jale itu. Iya. Dan kemanakan pasti tahu tarikh pembunuhan pertama di muka bumi itu. Bahwa ilmu pertama yang diturunkan kepada Bani Adam justru melalui alam takambang kolah. Buruang gagaklah guru Kabil. Ba'a caru mengubuakan mai ajaknya Habil nan digungguang hilia mudia. Ndak tentu apa nang ke dipebueknya. Ndak baik itu kebenakan? Iya, ambo paham, Mak. Tapi tentang indak punya tulisan, ambo tetap mengatakan orang Minangkabau ketinggalan kereta. Nampaknya itu bersengaja. Basengaja kecik, Mama? Bersengaja. Sebab dengan tulisan orang akan menjadi bodoh. Indak tabah lihat tuh, Mak. Tunggu dulu. Ambo ingatkan kita bicara tentang masyarakat di era prasejarah dulu. Bukan masyarakat modern. Ingat. Dia di zaman dulu ataupun kini yang berasa sama saja, Mak. Indak, kebenakan. Bamang kau indak. Coba pikir. Buku itu buah pikiran orang dan kita pun orang yang punya pikiran. Betul. Kalau tak biasa, bau tak kau tak orang, bila awak kejadian. Dengan hanya memadukan apunan ado, suku memakan dan tahidang, manusia akan kehilangan percaya diri. Terlalu jauh, Mak. Ekonomi nampia. Dulu di SD kami diajar berpikir seorang. Melalui pelajaran baretong imlak, murid dilatih berpikir capek dan tapek tanpa menggantungkan diri ke orang lain. Kalau guru lah menokok meja, tidak boleh berpikir lain. Nama nalan dia tinggal. Tapi anak sekolah kini, soalan ampek kali ampek tambah ampek bagi ampek, apa tanya juga ke mesin hitung nama-nama kalkulator. Nang kakayo orang Amerika nang pajak ke bodoh yo. Itu dulu, Mak. Kini negara kita kalah maju. Metode pendidikan tu lah berubah pulo. Itulah sebabnya kalian kehilangan jati diri. Dek gilo mai ku aja orang lain Minangkabau diri orang. Kalian kalian membanggakan Pak Atta, Ajagus Salim, Buya Hamka. Kini apa yang jadi wacol nasib. Nasib buat. Nasib, Mak Datuk. Baiklah, kita kembali ke pakar kaji saja ni, Mak Datuk. Dah. Bisa Mama memberikan contoh tentang pelajaran alam takambang jadi guru? Dan sederhana saja, Mak. Tentang masalah apa kira-kira? Di bidang sao. Nang klasik atau modern? Iya, nang klasik dulu lah, Mak. Ada pepatah mengatakan kalau mengeong tando ndak kemenangkok. Penjabarannya? Apabila kucing heboh mengeong ilmu dia, sugalu manci mahanduk masuk lubang. Memang tujuannya tidak menangkok. Tapi kalau kucing ingin menangkok, inyo basiano kabaliak tungku main tai manci di peberasan. Maka barajalah dari si balang kalau nak sukses di bidang permancian. Oh, baik tu. Kini nak modern, Mak. Aku mau bertanya kemenakan. Tanya apa, Mak?
Harago talu ayam nan ketek lebih mahal dari talu itiak nan gadang. Ya tak? Iya. Apa sebab? Karena vitamin talu ayam lebih banyak. Salah. Bako salah. Bulia bertanya bagi angku dokter bahwa nilai vitaminnya sama saja. Kalau begitu, apa kelebihannya, Mak? Ikut dampak promosi. Ba acara ayam ba promosi. Nah, kok. Sebelum bata lua, inyo bakotek sepenuh kampung memberitahu kalau inyo akan memproduksi. Selesai talua keluar, inyo ulang bakotek mengumumkan kalau hasil produksinya siap dipasarkan. Makanya, orang berabuik je talu ayam walaupun mahal di Bali jo. Kalau itu, Mak? Taluannya banyak overproduction, tapi batumpuak saja dalam kandang orang tak ada yang tahu. Tidak bisa pasang iklannya, Mak. Ya ke pakai iklan suara garau-garau garak lamban lagi berkisah. Tidak ada informasi orang kampuang dah. Jadi sebabnya mahal talua madain ayam, beliau rajin berpromosi. Iyalah. Maka rajalah dari ayam kalau nak sukses di bidang talua madain. Tapi ayam kampung kayak Mak. Ayo, kalau ayam meras itu bodoh le dari tiap. Bodohnya? Ya orang kalau terajai duit sanang, tidak merasai mengakih, tidak bau sau menjadi apa, mencari dadaan, jadi bodohnya. Badan kaku, utaknya kaku, tidak berjantan betul aja. Marah mita luas sendiri, saya tidak pandai. Tidak bertanggung jawab. Iyalah. Kok ditaruhkan seketik lai masih bisa, Mak? Bisa. Nanti waktu puasa. Aduh, Cik, lai masalah namang ganja pikiran nambo, Mak. Masalah apa tuh? Masalah pelecehan martabat. Marupanya. Peraturan adat nan mewajibkan perempuan melamar laki-laki. Itu sangat merendahkan kami. Merendahkan baang kasihnya kok. Lah dicarikan orang suami kok malah memprotes. Di mana tak ragu diri kalau padusi nan manjalang laki-laki, Mak? Sepatutnya laki-laki berperan aktif. Padusi sipek menunggu. Di masa saja baik itu tuh, Mak. Oh, baik itu. Macam ikut kan. Aslinya Minangkabau tidak pernah mengenal acara lamar-lamaran secara khusus. Proses awalnya di luar forum. Kalau ada pihak yang berminat, laki-laki atau padusi, inyo mengirim seseorang bijak untuk mengadakan kontak dengan pihak yang dituju lewat perantara pula. Namunnya mari siap menalangkai atau basirak kato. Kalau hasil lobby mereka positif, akan sama-sama dilaporkan. Kemudian dia olah di pihak sampai kandak. Lah dapat kata sepakai barulah datang sinyal dari pihak laki-laki menyatakan basadio untuk menanti. Nah, di sinilah terjadinya pertemuan resmi dalam rangka menindaklanjuti apa nalah dirintis para pelobi tadi. Upacara itu namanya mantas ya. Tapi nanpai mantakan sirah itu kan pihak perempuan, Mak. Iya. Itu namanya kan melamar. Tunggu dulu. Soal sirih menyirih beko mamak terangkan. Nah, kita tarikan dulu. Nah, jadi malah, Mak. Pada tahapan selanjutnya, diadakanlah acara batimbang tando. Arti batimbang tando yaitu kedua belah pihak sama-sama memberi tando sebagai simbol perjanjian. Bendanya bisa berupa kari atau barang antik lain. Malah kadang-kadang sebentuk cincin perak pematua siap. Tando itu dipacik mamak kepala waris surang-surang. Beko, kalau selesai pernikahan, tando sama dipulangkan balik ke nempunya. Jadi bukan sarupo tukar cincin orang kini. Oh, bukan. Dia ada tukar cincin orang kini. Nah, laki-laki memasangkan sebentuk cincin nameh ke jari tunangannya sebagai first step tanda jadi. Tapi dia ada itu menunjukkan bahwa keduanya sama menampuh. Tidak ada yang diposisikan sebagai objek untuk dipanjar segala macam. Dan mesti dicatat bahwa tanda jurupo tadi bukan barang ameh. Sebabnya, Mak? Sebab ameh itu lambang materialis. Barangkali Minangkabau menjunjung nilai-nilai moralis. Bukan pitihnya yang dipandang, tapi katunya yang dipacik. Atau berikutnya, Mak? Baru pihak padusi menjapik marak pula yang nonton. Aku indak dicapui, indak datang. Baik itu kan, Mak? Hakikat menjapui bukan menjapui secara fisik. Tapi menjapui kata mufakat nalah dipabuik sebalunnya. Atau katakanlah untuk menyusul jangan sampai lupa kalau hari itu dilangsungkan pernikahan. Kesannya tetap kalau padusi nan menampuah.
Acara menjapu itu hanya sebagai seremonial saja. Tapi bajapu je piti kan? Ya, tergantung ada istiadat setempat dan dikatakan adat selingkah negari. Ada kalanya je piti, ada juga nan je apa namanya tu baju, ada juga. Tapi umumnya cukik je carano bari siriah langkok saja. Kalau baitu keterangan mama di Minangkabau indah ada ketegasan lamar-melamar. Tapi pihak padusi lebih aktif dalam proses perkawinan. Itu betul. Bada baitu mak. Memang terasa seolah-olah pihak padusi yang berkepentingan. Latar belakangnya adalah sistem kekerabatan matrilineal tadi. Bahwa wanita dianggap sebagai pelanjut keturunan. Tidak ada anak padusi, punahlah generasi. Putus sako jadi sako. Sebab karena itu, ingin dicarikan laki-laki pilihan. Sehingga keturunannya isuak menjadi orang baik-baik. Di Minangkabau, padusi bercarikan jodoh, bukan mencari surang-surang. Iya. Kalau di dalam ibana, mukasihnya memang rancak ya mak ya. Walaupun balain caro dari orang. Tidak salah kalau ada anggapan padusi melamar laki-laki, itu pandangan lain ya. Tapi mencaliaklah jemato batin. Bahwa hakikatnya tidak lain dari menaikkan harkat wanita sebagai pihak dan wajib dilindungi, dijaga dan dihormati. Seandainya untuang indak bakakalan, antah carai antah kau mati padusi indak telantar terbuang-buang loh. Inyo tetap tinggal di rumah gadang di bawah perlindungan mama dengan jaminan pusako tinggi. Dialah siga indak nyepai, anau tetap di rumpunnya. Apa kalian alun jiwa kamu terima kasih ke Minangkabau leh? Nalah manjuang memanjaukan menjamin kesejahteraan laya jawatin. Aturan nantakkan basuh dimanapun wanita diperlakukan istimewa seperti negara Baradai. Iya. Maaf mak kalau ambo salah tanggap. Iyo di alum paham sebelumnya. Dan kini ambo menagih janji mama jako. Janji apa kan? Menerangkan arti siriah. Oh itu. Hampir lupa. Macam kok? Iya. Adapun siriah adalah lambang kebersamaan, lambang basa-basi dan persaudaraan. Inyo kalua bermasuk bakutiko khusus di upacara-upacara tertentu saja. Ada hampir suasana mangko carano ditasiangkan. Yaitu nan pertama di waktu menyonsong tamu tibu. Nan kedua menyampaikan kandak permohonan. Nan ketiga di sidang acara perdamaian. Dan nan keempat saat memapek cupak buatan. Yaitu mensahkan undang-undang adat nan baru dibuat. Hanya itu saja. Di suasana lain tak lazim siriah jepinang dihidangkan. Itu menurut adat. Bisa mama tolong menerangkan makna siriah langkok tu mak? Baiklah. Dalam gurindam persembahan disabuikan. Maka diricak siriah je pinang dipalik sadah je gambia diupam menjadi satu dimakan demera bibia. Sarinya nayak keparoman lamaknya tinggal di rekongan. Ganti ambalau basa-basi silaturahim selamanya. Nah, jadi siriah diibaratkan sebagai perpaduan murni antar kelompok masyarakat. Lambang keakraban dan tak guyah-guyah. Ada sampai unsur dalam cara itu. Tu mak. Yaitu daun siriah. Warna hijau rasanya padeh. Iya. Kedua buah pinang. Warna kuning rasanya kalek. Dan ketiga gambia. Warna coklat rasanya pahit. Dan yang keempat sadah. Warna putih rasanya masin. Iya. Keempat komponen tadi digili yang menjadi ciek. Diolah dipadukan. Kemudian dimakan dikunyah-kunyah. Ayahnya lalu dilulu sapahnya sama dibuang mardeso nampak di wajah. Coba perhatikan. Apa tu mak? Persenyawaan antara warna siriah dan hijau, warna pinang dan kuning, gambia dan coklat, dan sada dan putih mendatangkan corakan baru, yaitu warna sirah. Kalau ada komitmen kata sepakai, sadonya melebur dalam kebersamaan. Siriah takkan balik ke hijaunya, pinang tak pulang ke kuningnya, gambia dan tidak coklat lagi, sadah pun lupa je putihnya. Itulah kesatuan, itulah tanda sayo. Baik tujuan dengan raso. Menunggalnya antara padeh, kale, pai, masin mendatangkan raso baru dan lama manis sama dulu-dua. Akampeknya mailia sekujur tubuh menjala sepanjang darah. Jadi kesimpulannya, kok tamu disonsong di Siriah Pinang, tandanya suko lama nanti. Kok bermohon di Siriah Pinang, tandanya ikhlas putih hati. Dicabiak Siriah dalam sidang, tando sangketo nalah habis. Carano tahidang di balai adai, tandonya cupak lah dipape, undang lah usai dipabuat, sepakai kurang majlis, tinggal negari melewakan. Bah, lepam mereka. Paham mak, mengerti yang begini.
Kecik ambo tadi kok sekadar pamerah-merah bibir saja. Kok hanya pamerah-merah bibir aja lagi sensitif ke lepong kan ndak payah mungkin kui. Nah, sekadar mengunyah-ngunyah elola permen karet. Jale manisnya lamo kabis ya. Betul mak, betul. Rasanya cukup lah dulu mak. Tunggu. Aduh cik lain nan lupa mak. Atuh. Ada pepatah nan agak sumbang tadangannya. Babunyinya. Iko mak. Kok mandi di ile-ilia. Menyawak di bawah-bawah. Oh itu. Jadi. Ambo katakan sumbang sabab kok mandi di ile-ilia. Orang bakusuk sabalah hulu. Marasai lawak di limbahnya. Menyawak di bawah-bawah. Orang di atas sedang mengeluarkan apa lalu. Asal saro lah kemanakan mak. Sebenarnya ada sambungan pepatah tadi. Apa tu mak? Yaitu bakato marana-randah berjalan menaku-naku. Ya tolonglah seketik mamak terangkan. Aku keterangannya. Berulang kali mamak katakan usah membaca nanta surek. Indak kesebodoh itu orang sesuatu menyuruh anak cucunya merangkak-rangkak di bawah tapak kaki orang dah. Padahal kita kok diajak bagak, disuruh mandiri, berpantang menjadi umpan. Kok dapat awak kau menjadi tukang panciang. Tapi sabalianya, indah boleh sombong kita kabua ijan hongeh pembusuang dado, hati busuak parangai mawang. Usah. Adapun pepatah tadi memberi petunjuk ke bakih tamu di rumah orang. Ya nak dagang ram pendatang. Supaya apa? Supaya tahu diri awak menumpang. Elok-elok di rantau orang, jangan nangik tadah dari cangki yang rabat tantang mambiak surang. Iku ajaran budi pekerti, pihak. Iya. Dek lai memaci pitu hadat. Kamanapun orang awak pai merantau diterima je suku hati. Disenangi malah dibutuhkan. Coba bandingkan jo konco kita nan merantau ke Kalimantan, ke daerah Dayak. Dek parangai dak bindalu. Niat jahit sangajo busuak limau dijajah dikalahkan. Kasudahannya dimusuhi dek orang kampung diharak je tombak lambiang. Sehingga bajelo mai diparak. Alhamdulillah. Salarui salam menangko. Alun nado anak Minang dan di usia tagak orang kampuang itu. Bah, cukup dulu. Cukup, mak. Terima kasih keterangan mama. Ikut penutup kata malu lah. Jadi, mak Datuk. Kalau nak tahu bahasa agama mesti pandai bahasa Arab. Sebab hadis di Quran ditulis di bahasa Arab. Nak paham bahasa Arab, pelajari nahu jo saraf, mantik mani saratu munjid jo balagah. Baitu pulau barajagat kopiak. Haruslah tahu bahasa Minang, langkuk sastra gramernya. Tatah je petitih, pantun juga rindam, katu bayang, katu bakia, sampai pameo je kacika. Katunya tasirek tersuruak-suruak. Rundiang bermisa baumpamo, nan tasurek kajaleh jo. Kok gulai hamba kurang masin kecilnya jauh bana piaman gini. Sebab dimasuk zaman sesuatu garam dibuat di piaman. Turun hijau, turun beli uang, artinya membeli kontan. Dan bak mailu awas sonsang mengkasutnya tersuruh di orang sagan. Malah, ado nan bedo nan rumi. Mana pia? Tu mak. Kato tersimpan tersembunyi balawan lafad jomana. Elok kecilnya buruak. Acuk jarang mengkasutnya. Ko ibu berang ke anak dikatakannya, santiang labana parangayang yuang, lah pandai melawan kemandai. Atau mama menyedia kemanakan. Sambil sengyang dikatakannya, dia cok bana mama silau. Padahal tujuannya menumpala berang bercampuai buati kemanakan tidak pernah menyilaunya. Sama lain dah, tak lihat. Iyo sabana rumi ya. Iyo rumi. Susah menangkuk nanta sirek kunulah pulau nanta suruak. Iya, batu-batu. Nambak mengaca bayang-bayang mencari jajak dalam ayat. Tapi justru di sinalah seninyo tuturan kato lamaknya baso jabasi. Kolai arih semua arih manih bat santan ditangguli. Nyampang ko indak samu paham. Baalu pencukai duri. Usahkan duri kata baci malah mencucuak makin dalam. Tolong diagai perbedaan antara tasirek jo tasuruak ko maah. Untuk lebih jaleh, mama agi 2 buah pantun. Bunyi pantunnya, mak. Tapi je maaf kau sakit kemanakan deh. Mama barikan pantun mudo kau. Sekadar contoh perbandingan saja. Iya. Aiko keluhan seorang pemuda yang sedang patah hati tadanga pantun jeratoknya. Cik coba lah, cik mak. Katanya, anak udang dipanggang-panggang, mau dipindang tak berkunyit. Anak orang dipandang-pandang, mau dipinang tak berduit.
Itu pantun betilanjang namanya. Bakok bantu tu. Lah jaleh je kasutnya tu di Minangkabau pantun serupa tu ndak laku tu. Bakok sampai ndak laku tu. Ndak bernilai. Iya. Nah, cuba dibandingkan je pantun Minang dalam kiasan Ketubaya. Ayo balo bunyinya, Mak. Nah, macam ko. Si Kikih tabang marau inggo dibantu pesumayan. Manangih kumbang patah sayuk bungo la nyato walarangan. Nah, niat kumbang pasti nak ke bungo. Iyalah. Tapi apa dayo sayuk la patah indaklah mungkin tabang lain. Iya. Dan sano kok bisa tabang yo bungo bepaga walarangan sio-sio kasiah tak sampai. Apa agak. Iyo tinggi nilai seninya tu Mama. Nah, atau nyoba gurindam bandai-andai maranuang nasib para sayang. Ada ngakan pantun. Ba pula pantunnya tu Mak. Pantun ko batutua. Oh batutua. Ayo coba lah Mak. Ambo ibarat padi salibu bungo dia babungo dia lang musim babuah di ujung tahun. Purek bagantuang ke jurami rangsi yang tinggi ke dihadang tampan ke jadi luluak saja. Menyedihkan. Ya lai paham ketik itu. Iyo paham bana Mak. Itulah Minangkabau. Dalam suasana macam mana pun, kato babayang tak tinggal. Bahkan dalam keadaan emosi naya darah sekalipun, baso simbi atau bau jo. Umpama seseorang kata cakap, katanya, pantang rajo maulah sambah. Ko iyo menjual, ada mali. Apa pun hubungannya jual bali tu Mak? Itu kata bagak, kata menantang tu. Lawan paham katanya. Iya. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, ada tidak takut juang doh. Itu isi kali. Oh, macam itu. Ya itu. Jadi